Bab 831, Kekuatan Gunung Tai Tipe 5. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Ekor besar Diplodocus tipe 5 sangat kuat. Dengan satu ayunan, seluruh Triceratops tipe 5 terlempar ke belakang. Kekuatan dahsyat bergema melalui tubuhnya. Puluhan Dino Warrior semuanya terlempar, mendarat di air. Dalam bentrokan kedua binatang ini, meskipun tidak ada raksasa lain, ada banyak binatang mutasi air yang menunggu di dalam air. Saat para Dino Warrior itu mendarat di air, binatang mutasi air ini menerkam ke depan. Dalam satu tarikan napas, jeritan para Dino Warrior terdengar. Mereka mungkin adalah penguasa daratan yang menakutkan, tetapi di dalam air, mereka adalah domba yang menunggu untuk disembelih. Adapun 36 Jenderal Dino kelas menengah yang memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 5, mereka dengan cepat melompat ke langit ketika kedua binatang seukuran Titan itu bentrok, melompat ke arah belakang Gunung Tai. Di darat, Dino General kelas menengah ini adalah petarung yang ganas, namun, jika mereka berakhir di air, maka kecakapan tempur mereka akan berkurang, dan mungkin berakhir sebagai makanan bagi binatang mutan air. Satu-satunya jalan mereka untuk bertahan hidup adalah bagian belakang Diplodocus tipe 5, dan membunuhnya. Di samping Gunung Tai, kura-kura tipe 4 telah membuka mulutnya dan mengaktifkan kemampuan bawaannya, mengirimkan hembusan udara beku ke arah ke-36 Dino General. Kaca, ketika diserang oleh napas beku, lapisan es tebal mulai terbentuk di tubuh Dino General. Mereka juga mulai jatuh ke tanah. Hong, cahaya terang dari Radiance of Life bersinar dari tubuh Dino General kelas menengah, keluar dari es. Namun, Dino General ini masih di udara, dan kecepatan mereka terpengaruh. Tepat pada saat inilah Gunung Tai mengayunkan ekornya dengan ganas ke arah Dino General ini. Dalam sekejap mata, 6 prajurit ilahi tipe 5 terbanting menjadi pasta daging oleh kekuatan yang luar biasa, melesat ke arah air. Sebagai binatang mutasi tipe 5, gaya serangan Gunung Tai sederhana, tetapi dengan kekuatan dan tenaga yang terkandung di tubuhnya, ekornya bahkan dapat meratakan beberapa prajurit ilahi tipe 6 yang tidak memiliki kemampuan khusus, belum lagi prajurit ilahi tipe 5. Adapun Jenderal Dino kelas menengah lainnya yang telah dibekukan karena kemampuan turtle, mereka telah menjadi target yang sempurna, dan Gunung Tai terus mengayunkan ekornya sekali lagi, menghantam 5 dari mereka, meledakkan keberadaan yang tampaknya tak terkalahkan ini. 36 Jenderal Dino ini diakui sebagai ahli teratas kerajaan Stegosaurus, dengan kecepatan dan kekuatan yang menakutkan, ditambah dengan fisik mereka yang menakutkan dan bilah tulang yang tajam. Mereka dapat menekan lawan peringkat serupa lainnya, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang, dengan demikian, mereka tidak berdaya di udara. Tubuh Gunung Tai sangat besar, tetapi ayunan ekornya sangat akurat. Saat terus mengayunkannya, ia akan mengubah lebih banyak Jenderal Dino ini menjadi pasta daging. Masuk ke air, pemimpin operasi, Ko Kinken meraung marah, dan menggunakan teknik rahasia, ia terjun lebih cepat ke dalam air. Begitu ia mendarat di air, kakinya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kehidupan putih, menopang dirinya di permukaan air. Jenderal Dino yang tersisa tampak bergerak karena keterkejutan mereka dan dengan cepat menggunakan teknik yang sama. Mereka mendorong diri mereka ke air dan menopang posisi mereka sendiri di atas air. Memanfaatkan cahaya kehidupan untuk menopang diri mereka di atas air, ini adalah pemanfaatan keterampilan dan kendali tingkat tinggi. Hanya prajurit ilahi tipe 5 yang mampu melakukannya. Pada saat yang sama, karena cahaya kehidupan mewakili penggunaan kekuatan hidup mereka yang tersimpan, kecuali jika itu adalah situasi kritis, hanya sedikit yang akan memilih untuk melakukannya. Manusia dapat menginjak air dengan mudah dengan melengkapi Sun Armor dan mengandalkan inti Mutant Beast. Itu menggunakan peralatan untuk membantu. Bahkan Yue Zong tidak akan mampu melakukannya tanpa mengandalkan peralatan atau kemampuannya. Saat satu Dino General mendapatkan pijakannya, dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Ekor besar Gunung Tai berayun ke bawah dengan ganas ke arah Dino General kelas menengah, hanya untuk menabrak ketiadaan. Dino General kelas menengah telah berkedip dan meninggalkan area benturan dalam sepersekian detik. Pertarungan sengit itu hanya berlangsung selama beberapa detik, tetapi dalam detik-detik itu, 30 Dino General telah diratakan menjadi pasta daging. Pada saat yang sama, Triceratops tipe 5 telah pulih dari serangan Gunung Tai. Sebagai binatang mutasi tipe 5, tentu saja tidak mudah untuk membunuhnya. Kemampuannya untuk menahan kerusakan juga luar biasa.
Saat ia pulih, ia menundukkan kepalanya, sementara anggota tubuhnya menggali tanah yang dipenuhi air, menyebabkan gelombang menyebar. Ia kemudian menyerang ke arah Gunung Tai. Gunung Tai mengayunkan ekornya yang besar secara horizontal, menghantam tubuh Triceratops tipe 5. Triceratops itu menggigil, saat ia memuntahkan darah segar. Namun, ia menerima hantaman itu langsung, menahan rasa sakit dan menancapkan tanduknya ke tubuh Gunung Tai. Saat duri-duri tajam itu menembus tubuh Gunung Tai, darah menyembur keluar dari luka-luka itu dalam semburan yang kuat, mewarnai air menjadi merah, saat berbagai binatang mutan datang memperebutkan darah yang berharga itu. Gunung Tai mengeluarkan raungan kesakitan yang mengguncang bumi, ekornya yang besar menghantam Triceratops tanpa henti. Setiap kali ia menyerang, Triceratops tipe 5 akan memuntahkan lebih banyak darah. Namun, Triceratops terus menahan rasa sakit sambil mendorong ke depan, menancapkan tanduknya lebih jauh ke tubuh Gunung Tai. Gaya bertarung makhluk cerdas akan sangat berbeda. Sedangkan untuk binatang mutasi, meskipun kejam dan berdarah, gaya bertarungnya sangat sederhana, karena pertarungan ini murni pertarungan kekuatan dan daging. Gunung Tai terus meraung kesakitan sambil menghentakkan ekornya terus-menerus, kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu. Jenderal Dino kelas menengah Kukinken melihat ini dan matanya berbinar gembira, kesempatan bagus. Semuanya, maju dan bunuh binatang itu. Jika Gunung Tai tidak memiliki musuh, di tanah yang banjir ini, Kukinken dan yang lainnya pasti harus melarikan diri dan bersembunyi. Namun, dengan Triceratops tipe 5 yang menyerangnya, ini adalah kesempatan bagus bagi Jenderal Dino kelas menengah ini. Saat dia memberi perintah itu, Jenderal Dino tipe 5 yang masih hidup melesat keluar dengan cahaya kehidupan mereka, menyerang ke arah Gunung Tai. Yue Zong berada di punggung turtle, dan dia mengerutkan kening saat melihat keenam Jenderal Dino itu, mereka di sini. Bajingan sialan, masih ada 6 yang hidup. Karena pertarungan sengit antara kedua raksasa itu, setiap kali mereka beradu, akan terjadi gelombang kejut yang kuat, yang memaksa kelompok Yue Zong untuk naik ke punggung turtle. Yue Zong menepuk kepala turtle dan memerintahkan, serang. Turtle tipe 4 segera menyalurkan kemampuan bawaannya, membuka mulutnya yang besar untuk menyemburkan udara dingin ke arah 6 Jenderal Dino itu. Kemampuan bawaan binatang mutasi tipe 4 bisa jadi menakutkan. Dimanapun udara dingin itu bersentuhan, udara itu akan membeku, berubah menjadi bongkahan es yang besar. Wajah 6 Jenderal Dino kelas menengah itu berubah ngeri saat mereka bergegas untuk menghindar. Salah satu dari mereka bereaksi terlalu lambat dan langsung membeku. Pada saat dia membeku, sinar elektromagnetik melesat keluar, menghantam tubuh Jenderal Dino kelas menengah itu. Es itu hancur, sementara Jenderal Dino itu memuntahkan seteguk darah segar. Ada luka besar di dada kanannya. Jenderal Dino yang terluka itu melotot ke arah Yue Zong. Dengan ketukan kakinya, cahaya kehidupannya bersinar terang, saat ia melarikan diri dari area tersebut. Luka-lukanya tidak ringan, dan di perairan yang kondisinya tidak menguntungkan, akan berbahaya jika ia terus bertarung. Pengalamannya berlimpah, jadi ia tidak akan memilih untuk bertarung. Prajurit ilahi tipe 5 benar-benar mengerikan. Yue Zong menatap Jenderal Dino yang melarikan diri dengan ekspresi terkejut. Sebelumnya, itu adalah serangan gabungan terkuat dari turtle dan dirinya sendiri, namun, itu hanya melukai Jenderal Dino. Jika di darat, ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menembak musuh. Bunuh manusia-manusia itu. Kukinken akhirnya melihat Yue Zong, tatapannya dingin saat ia memberi perintah. Ia tahu secara naluriah bahwa jika mereka tidak berurusan dengan Yue Zong, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membantu Triceratops. Atas perintah Kukinken, para Jenderal Dino segera menyerbu dengan mata berkilat buas, menuju Yue Zong. Liu Meier melihat para Jenderal Dino mendekat dan merasa takut dengan aura mereka, hawa dingin menguasai hatinya saat ia berseru, "Ayo kabur." Liu Meier mungkin adalah seorang ahli tipe 4, namun, kekuatannya ada pada manajemen urusan dan perencanaan. Pertarungan bukanlah keahliannya, dan melihat ekspresi ganas dari para Jenderal Dino yang mendekat, dia dipenuhi rasa takut. Adapun Han Zixuan, meskipun dia adalah salah satu dari Storm 8 Grids, dia juga terintimidasi oleh aura para Jenderal Dino. Namun, dia tetap memegang senjatanya, berdiri teguh di sisi Yue Zong dengan wajah pucat, berniat untuk menjaganya. Dalam 2 hari ini, kemampuan ajaib Yue Zong untuk menghancurkan bendungan alami Green River, sambil memanggil binatang mutan yang semakin menakutkan dari yang lain,
telah menyebabkan Han Zixuan sepenuhnya menerima kekuatan Yue Zong. Lebih jauh lagi, dengan perintah Luo Qingqing, bahkan jika dia harus mati demi Yue Zong, dia tidak akan mengerutkan kening. Itu karena dia adalah seorang pejuang, salah satu yang terbaik dan teguh, yang tidak akan kalah dari pria manapun. Yue Zong menatap Han Zixuan dengan sedikit penyesalan, kalau saja dia bawahanku, itu akan luar biasa. Han Zixuan sangat berkomitmen untuk membantu Yue Zong semata-mata karena perintah Luo Qingqing. Jika Yue Zong melawan Storm Valley, dia akan mengarahkan tombaknya kembali ke Yue Zong. Dia menyingkirkan semua gangguan ini dari pikirannya, dan tatapannya jatuh pada Dino General. Dia kemudian menepuk kepala Turtle dengan lembut. Turtle membuka mulutnya yang besar, saat es yang kuat menyebar, menyelimuti Dino General. Kelima dari mereka sudah siap, saat Turtle membuka mulutnya, mereka telah menyebar ke berbagai arah. Es Turtle berhasil membekukan hanya satu dari Dino General. 4 lainnya telah memanfaatkan kesempatan untuk membungkus diri mereka dalam Radiance of Life mereka sendiri, berubah menjadi 4 sinar cahaya yang melesat di atas Turtle. Yue Zong telah mengenakan Sun Battle Armor berwarna emas muda, inti Type 5 bersinar terang. Energi mengalir melalui tubuhnya, mendorongnya ke puncak alam Type 5. Type 4 Nuclei Sun Battle Armor hanya akan mendorong kekuatan Yue Zong ke pertengahan alam Type 5. Sedangkan untuk Light Gold Battle Armor, itu bisa terus mendorong kemampuan Yue Zong melampaui alam Type 5, hanya saja tubuhnya mungkin tidak mampu mengatasinya, seperti bagaimana tubuh Zheng Zhen mulai runtuh dengan sendirinya. Fisik Yue Zong saat ini masih bisa menangani puncak alam Type 5. Jika itu manusia lain, maksimalnya adalah alam pertengahan Type 5. Ketika kekuatannya mencapai level itu, mata Yue Zong menyipit saat dia mengaktifkan Gravity Manipulation-nya, menyebabkan gaya gravitasi yang kuat membebani 4 jenderal kelas menengah. Mereka terperangkap dalam kekuatan sapuan, dan gerakan mereka tersendat sejenak. Seketika, Turtle membuka mulutnya yang besar untuk memuntahkan banyak sekali kapak es, bila es, anak panah es ke arah 2 jenderal Dino kelas menengah. Di bawah badai es yang menghantam, bahkan prajurit ilahi tipe 4 akan tercabik-cabik. Menghadapi serangan tiba-tiba, 2 jenderal kelas menengah mengayunkan tombak tulang mereka dan menyerang hujan es yang akan datang. Beberapa kapak es yang tajam berhasil menembus tubuh mereka, menyebabkan mereka penuh dengan luka-luka. Dengan satu langkah, tubuh Yue Zong berkedip, menyulap 3 klon, masing-masing dari mereka memegang tombak pertempuran matahari saat tubuh mereka diselimuti oleh douki gelap. Mereka muncul di depan salah satu jenderal Dino dan melesat keluar. Jenderal Dino kelas menengah berada di udara, dan tidak dapat menggunakan kekuatan apapun untuk menghindar. Matanya bersinar dengan cahaya yang ganas, mengarahkan tombaknya sendiri untuk menyerang Yue Zong. Hong, Yue Zong dan Jenderal Dino kelas menengah saling beradu, menyebabkan bentrokan hebat dan gelombang kejut menyebar. Kuat, orang-orang Dino ini benar-benar aneh. Yue Zong merasakan tangannya mati rasa karena hentakan itu, tombak perang di tangannya hampir terlepas. Hatinya pun dipenuhi dengan keterkejutan. Sedangkan Jenderal Dino kelas menengah, karena berada di udara, ia terlempar beberapa puluh meter dan mendarat di samping Turtle. Turtle segera membuka mulutnya untuk menarik napas kuat, menyebabkan Jenderal Dino itu terbang ke dalam mulutnya. Dengan suara berderak yang memuakkan, darah mengalir keluar dari mulut Turtle, dan Jenderal Dino itu pun tertelan. Setelah mengirim satu Jenderal Dino ke ajalnya, Yue Zong berbalik dan melihat Ku Qinken sudah berada di punggung Turtle. Ku Qinken balas menatap Yue Zong, niat membunuhnya membuncah. Tanpa kata-kata, ia langsung melesat ke arah Yue Zong. Dalam satu tarikan napas, ia muncul di depannya, mengirimkan dorongan kuat ke arahnya. Yue Zong mengangkat tombak perangnya sendiri untuk menghadapi serangan yang datang. Sebuah kekuatan dahsyat bergerak dari titik kontak, membuat Sun Battle Spear milik Yue Zong terbang menjauh. Tatapan dingin Ku Qinken tertuju pada Yue Zong, tangan kirinya meninju dada Yue Zong dengan bilah tulang yang tajam. Yue Zong memutar tubuhnya pada sudut yang tidak dapat dipercaya, namun, bilahnya tetap menebas melewati dadanya, merobek kulit Type 4 mutan Sisnake, serta mengiris rompi pertahanan level 5, meninggalkan luka yang memperlihatkan tulang-tulangnya. Pada saat Yue Zong menghindari pukulan mematikan itu, ekor tajam Ku Qinken datang berayun ke arah Yue Zong. Yue Zong terperangkap dalam posisi yang sulit, tidak dapat menghindar lebih jauh. Tangan kirinya terbuka lebar, dan 7 perisai cahaya menyala keluar, menghalangi di depannya.
Ekor tajam Kukinken menghantam perisai energi, menghancurkannya satu persatu dalam sekejap mata. Namun, setiap rintangan kecil memberi Yue Zong waktu untuk bernapas, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur ke belakang. Kukinken menyerang dengan tendangan berputar, kakinya menghantam tubuh Yue Zong, bersama dengan duri tajam di kakinya. Pukulan itu mengenai dada Yue Zong, merobek perutnya, sementara Yue Zong terlempar mundur puluhan meter, darah segar dan bagian-bagian organnya yang rusak berceceran keluar. Sial, kuat sekali. Jenderal Dino kelas menengah benar-benar makhluk yang sakit. Setelah menerima tendangan tunggal ini, dada Yue Zong terbelah, organ-organ dalamnya bergetar dan terluka. Jika bukan karena pertahanan Sun Battle Armor yang gila, dia mungkin sudah terbelah dua. Keganasan Jenderal Dino kelas menengah terungkap untuk dilihatnya, benar-benar menekan Yue Zong bahkan saat menggunakan Sun Battle Armor. Setiap Jenderal Dino kelas menengah adalah prajurit ilahi tipe 5, seorang ahli yang telah merangkak melalui pertempuran untuk mencapai tempat mereka berada. Yue Zong tidak disarankan untuk melibatkan mereka dalam bentuk pertempuran jarak dekat apapun. Mereka tergencet sampai mati di depan Gunung Tai bukan karena mereka lemah, tetapi karena Gunung Tai sendiri juga memiliki kekuatan yang menyimpang. Karena Kukinken telah melukai Yue Zong dengan parah, matanya bersinar dengan ganas, dan seluruh tubuhnya menyerang Yue Zong seperti bola meriam. Tiba-tiba, sebuah lubang besar muncul di udara, saat 10 paku tulang tajam melesat keluar dari kehampaan, mengincar Kukinken. Matanya bersinar, dan dia meraih dengan tangan kanannya dengan cepat, memutar dengan kuat, menarik tulang putih dari dalam, dan menyerang dengan tendangan. Dengan suara berderak keras dan bagian tulang yang hancur tak terhitung jumlahnya, seluruh tubuh bagian bawah tulang putih dihancurkan oleh Kukinken. Dia kemudian melemparkan dengan santai, membuat tulang putih meluncur ke air seperti boneka kain yang rusak. Kukinken baru saja melumpuhkan White Bones, ketika Yue Zong menyalurkan api iblisnya, saat seberkas api yang menyala melesat ke arahnya. Sambil mengerutkan kening, dia bisa merasakan bahaya dari api merah membara itu. Dia mengetuk kakinya dan mundur dengan cepat, lagi pula, perpanjangan api iblis tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan prajurit ilahi tipe 5 seperti itu. Saat itu, bayangan hijau menukik turun dari langit dengan kecepatan yang luar biasa, menebas ke arah tubuh Kukinken. Cakar tipe 4 yang kuat menusuk tubuhnya. Tepatnya Greeny, kecepatannya meningkat hingga maksimum, bahkan melebihi waktu reaksi Kukinken. Cedera ini sangat parah bagi Kukinken, karena ia memuntahkan seteguk darah. Ia mengayunkan ekornya yang runcing ke arah Greeny. Pada saat yang sama, ia menyalurkan cahaya dalam kilatan terang, dikombinasikan dengan serangan ekornya, menyebabkan salah satu cakar Greeny patah dan berlumuran darah. Greeny lemah dalam hal pertahanan sejak awal. Meskipun cakarnya tajam, cakarnya juga lemah, dan tidak dapat menahan pukulan seperti itu dari seorang ahli tipe 5 puncak. Setelah mematahkan salah satu cakarnya, Kukinken mengayunkan sekali lagi, mematahkan cakar lainnya, dan ia jatuh ke tanah, lolos dari cengkeraman Greeny di tengah luka-luka berat setelah menderita serangan seperti itu dari Jenderal Dino. Greeny juga melolong kesakitan, mengepakkan sayapnya untuk terbang lebih tinggi. Salah satu cakarnya telah hancur, bahkan dengan kekuatan regeneratif dari binatang mutasi tipe 4, ia akan membutuhkan 1 atau 2 hari lagi untuk pulih. Sementara itu, kecakapan tempurnya benar-benar terpengaruh. Kukinken jatuh ke tanah sekali sebelum segera bangkit. Pada saat ini, Yue Zong telah muncul di depannya dengan tombak perangnya, menusuk dengan ganas. Mata Kukinken berkilat berbahaya, mengirimkan serangan siku. Tulang sikunya yang tajam menghantam tubuh Yue Zong, menyebabkan tubuhnya hancur dan menghilang dalam sekejap. Ilusi, Kukinken terkejut, tepat di belakangnya, tombak perang lainnya melesat ke punggungnya yang dipenuhi dengan kekuatan Yue Zong. Pada saat yang sama, tubuhnya terbebani oleh gaya gravitasi yang tiba-tiba. Kukinken juga seorang petarung berpengalaman, bahkan tanpa melihat, ia mengayunkan ekornya yang tajam ke arah Yue Zong. Mata Yue Zong berkilat tajam saat tombak perang itu terbakar dengan api iblisnya, mengirimkan pukulan kuat ke arah dada Kukinken. Api iblis itu langsung menyelimuti Jenderal Dino itu. Pada saat yang sama, dada Yue Zong terbanting oleh ekor tajam itu. Kekuatan itu, dikombinasikan dengan duri-duri tajam, cukup untuk merobek baju zirah perang matahari, menusuk tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat besar itu mendorongnya beberapa ratus meter jauhnya.
Yue Zong jatuh terguling-guling selama beberapa ronde, memuntahkan banyak darah. Kondisi Ku Qinken tidak lebih baik. Tubuhnya diselimuti api, saat ia menjerit kesakitan. Cahaya kehidupan terus bersinar, menghalangi api yang menyala-nyala. Liu Meier, yang bersembunyi di satu sisi, melihat Yue Zong terlempar, dan matanya berkilat ketakutan. Ia berbalik untuk berlari menuju turtle. Han Zixuan menatap Ku Qinken dan cahayanya, matanya berkilat dengan pandangan tegas. Baju zirah badainya bersinar saat inti tipe 3 melepaskan kekuatannya. Dengan peningkatan tersebut, kekuatannya meningkat ke ambang tipe 4. Dia menyiapkan tombak perangnya dan menyerang tepat di belakang Ku Qinken, menusukkan tombaknya ke jantungnya. Ah! Jantungnya telah hancur, cahaya kehidupan di sekelilingnya runtuh. Api iblis kemudian terus melahap tubuhnya, membuatnya menjerit. Saat dia menjerit, kemampuan tempurnya yang terpendam menyerang, saat dia mengirim tinju ke arah dada Han Zixuan. Kekuatan yang mengerikan itu meledak, menembus armor perang badai miliknya, membuatnya terlempar mundur puluhan meter. Sialan, bagaimana aku bisa mati di sini? Bagaimana aku bisa mati di tangan semut-semut ini? Aku tidak rela. Saat dia berteriak, api iblis di tubuh Ku Qinken terus menyala, saat dia berubah menjadi tumpukan abu, sementara sejumlah besar kekuatan hidup masuk ke Yue Zong. Selamat, kamu telah memperoleh vitalitas plus 30, daya tahan plus 20. Selamat karena telah membunuh Jenderal Dino kelas menengah, kamu telah memperoleh plus 3 poin keterampilan. Karena kamu telah menyelesaikan tujuanmu, kamu juga dapat membuka kembali gerbang ke dunia kedua. Saat kekuatan hidup Ku Qinken tipe 5 memasuki tubuh Yue Zong, sejumlah pemberitahuan terdengar. Pada saat yang sama, dengan peningkatan tersebut, generasi Yue Zong dimulai dan luka-lukanya mulai sembuh. Kekuatan hidup prajurit ilahi tipe 5 bahkan lebih berharga daripada daging binatang mutasi tipe 5. Dengan makanannya, generasi Yue Zong dapat menunjukkan potensi penuhnya, luka-lukanya sembuh pada tingkat yang terlihat. Begitu dia bisa bergerak, Yue Zong melintas dan muncul di samping Han Zixuan. Saat ini, dadanya telah terbuka lebar oleh Ku Qinken, dan orang bisa melihat organ dan dagingnya yang hancur. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, dan dia tidak jauh dari kematian. Meskipun dia adalah prajurit ilahi tipe 3 puncak, dia tidak memiliki generasi Yue Zong. Bagi kebanyakan orang normal, dada mereka terbuka dan organ mereka hancur akan sangat fatal. Mata Han Zixuan setengah tertutup dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapnya, ekspresi nyaman melintas di matanya. Setidaknya dia telah menyelesaikan misinya sebagai seorang prajurit. Kekuatan hidup manusia tidak sebanding dengan manusia dino. Ku Qinken mampu berteriak dan membuat suara bahkan dengan jantungnya yang tertusuk. Sedangkan untuk manusia, begitu jantung mereka tertusuk, sebagian besar akan mati di tempat. Selain beberapa kasus khusus seperti Yue Zong, atau mereka yang memiliki kemampuan terkait perpanjangan hidup. Yue Zong meraih tangan pucatnya dan menyalak, jangan menyerah. Dengan aku di sekitar, kamu tidak akan mati. Bagi mereka yang terluka parah, kemauan keras merupakan faktor penting. Jika mereka tidak memiliki niat untuk berjuang demi hidup mereka, maka obat yang paling ajaib sekalipun tidak akan mampu menyeret mereka menjauh dari kematian. Dengan itu, Yue Zong kemudian mengeluarkan botol darah ahli tipe 9. Dia mengambil satu di mulutnya dan dengan cepat membungkuk untuk mencium Han Zixuan di bibirnya, meneteskan darah melalui tenggorokannya. Seorang prajurit ilahi tipe 9 sangat kuat, mencapai tingkat keberadaan seperti dewa. Masing-masing dari mereka akan menjadi karakter mistis atau legendaris. Darah mereka mengandung peluang yang berharga dan bernilai. Bagi makhluk hidup tingkat rendah, itu adalah semacam obat ajaib. Saat darah memasuki tubuh Han Zixuan, kekuatan hidup yang besar mengalir melalui tubuhnya, langsung memperbaiki bagian-bagiannya yang rusak, menyembuhkan berbagai luka dan cedera. Bahkan matanya mendapatkan kembali beberapa bentuk roh. Ketika energinya kembali, dia melihat Yue Zong menciumnya dan matanya berkilat malu, dan wajahnya memerah. Yue Zong mengangkat kepalanya dan melihat prajurit wanita yang gagah berani ini, ekspresinya sekarang malu-malu, dan jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Namun, dia cepat pulih, dan membentak, Liu Meier, kemarilah, jaga Han Zixuan, jika dia mati, kau juga bisa melupakan hidup. Liu Meier mendengar nada bicaranya dan wajahnya berubah, menggertakkan giginya untuk menjawab, ya. Dia tahu dengan jelas bahwa Yue Zong adalah seseorang yang akan membunuh tanpa berkedip.
Jika dia berani tidak mematuhinya, dia mungkin benar-benar akan mendatangkan amarahnya. Bahkan dengan penampilannya, itu tidak akan membantunya sedikitpun. Setelah dia dipanggil, Yue Zong dengan lembut menurunkan Han Zixuan yang pemberani itu, sambil mengalokasikan 3 poin keterampilan ke Dark Doki-nya, mencapai tahap +2. Dengan ketukan kakinya, dia menyerbu ke arah Turtle. Masih ada 3 Jenderal Dino kelas menengah yang belum mati. Jika salah satu dari mereka naik ke punggung Turtle, kelompok mereka akan binasa. Kemampuan tempur Jenderal Dino kelas menengah terlalu mengerikan. Bahkan dengan Sun Armor emas mudanya, dia berjuang melawan mereka. Dia dengan cepat tiba di kepala Turtle, hanya untuk melihat Turtle membuka rahangnya untuk menembakkan badai es ke-3 Jenderal Dino. Mereka masih di atas air, mencoba menghindari serangan Turtle. Pada saat yang sama, mereka mencoba untuk mendekat. Turtle sangat licik, saat ia meludahkan pemecah es, ia akan mundur perlahan. Setiap kali 3 Jenderal Dino mendekat, ia akan menggunakan kemampuan bawaannya untuk menembakkan badai salju untuk mundur lebih jauh. Yue Zong menghela napas lega, selama mereka tidak memiliki cara untuk naik ke Turtle, ia punya kesempatan. Tiba-tiba, tentakel besar muncul dari air, melingkari salah satu Jenderal Dino, menariknya ke bawah dengan gerakan cepat. Syok melintas di wajah Jenderal Dino, dan tubuhnya meledak dengan cahaya kehidupannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan menyebabkan bilah tulangnya berputar, menebas tentakel itu menjadi beberapa bagian. Hanya saja begitu tentakel itu ditangani, tentakel lain muncul merayap, melilit Jenderal Dino dan menariknya lebih jauh ke dalam air. Kedua belah pihak terlibat dalam tarik-menarik yang tidak pernah berakhir. 2 Jenderal Dino lainnya saling bertukar pandang, keduanya merasa takut. Di perairan ini, bahaya ada di mana-mana. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan disergap oleh binatang mutan air. Tepat pada saat ini, Triceratops tipe 5 yang sangat besar itu menggigil. Sebelum jatuh ke dalam air, sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulutnya. Gunung Tai telah menghantamkan ekornya dengan ganas, dalam upaya untuk segera mengalahkan Triceratops. Pada akhirnya, Gunung Tai berada di atas angin. Sementara Triceratops juga merupakan Titan kelas Overlord, jika ia berada di daratan, ia dapat melukai Gunung Tai dengan serius dalam sekali serang. Namun, air menyebabkan kecepatannya berkurang drastis. Meskipun ia berhasil melukai Gunung Tai, itu tidak cukup untuk merusaknya dengan serius. Sebaliknya, ia terluka parah melihat jatuhnya Triceratops tipe 5 mereka. 2 dino general yang tersisa saling bertukar pandang dan dengan cepat melarikan diri saat tubuh mereka berubah menjadi sinar kehidupan. Di medan seperti itu, mereka bukanlah tandingan bagi Type 5 Mutant Beast. Yue Zong menghela napas lega saat melihatnya. Turtle tidak memiliki cara untuk terus menggunakan kemampuan bawaannya. Jika mereka tidak berhati-hati, selama salah satu dino general naik ke punggung Turtle, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Tatapan Yue Zong mendarat di tubuh Triceratops tipe 5, matanya menyala dengan hasrat. Itu adalah alat yang kuat yang dapat digunakan untuk menerobos masuk ke kota-kota. Saat itu mulai menyerang, semua tank dan formasi ranjau darat akan dihancurkan oleh kekuatannya yang murni. Saat ini, Yue Zong memiliki 2 nukleus tipe 5, satu untuk memberi daya pada Sun Armor emas muda, sementara yang lain dapat diubah menjadi rune boneka tipe 5, yang dimaksudkan untuk mengendalikan bentuk kehidupan tipe 5. Yue Zong melesat maju, mendarat di tubuh Gunung Tai. Gunung Tai cerdas dan tampaknya merasakan niat Yue Zong. Saat Yue Zong naik ke punggungnya, ia dengan cepat membuka rahangnya yang besar untuk menggigit kepala Triceratops dengan ganas, sebelum memutar tubuhnya dengan kuat. Sebuah lubang besar berdarah terkoyak keluar, dan lidah Gunung Tai terjulur untuk melahap isinya, termasuk inti tipe 5. Yue Zong menatap ini tanpa berkata-kata, menamparkan kepala Gunung Tai dengan marah, tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apapun. Semua binatang jinak Yue Zong akan memakan inti musuh mereka untuk mendorong evolusi mereka sendiri, sementara dia, Sang Tuan, hanya mendapatkan darah dan daging mereka. Namun, pada akhirnya, binatang mutan ini telah menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mengalahkan musuh mereka, sehingga Yue Zong tidak dapat merebut hadiah mereka juga. Setelah menelan inti Triceratops, Gunung Tai menundukkan kepalanya untuk mulai memakan mayat itu. Kura-kura juga berenang mendekat, mengunyah mayat itu. Daging binatang mutan tipe 5 ini bagaimanapun juga merupakan nutrisi yang kuat bagi binatang mutan lainnya. Binatang mutasi tipe 4 akuatik lainnya mengamati mayat itu cukup lama, sebelum akhirnya bubar tanpa daya.
Yue Zong mengeluarkan tabletnya dan memerintahkan Bai Yi, aku penasaran bagaimana keadaan lembah burung Nasar sekarang. Bai Yi, aktifkan kapal perang badai dan kendalikan untuk terbang ke sini. Beri Luo Qingqing waktu 1 jam untuk bersiap. Sebagai AI Super, Bai Yi telah menyusup ke komputer pusat kapal perang badai, menggantikan otoritas kapal. Bai Yi menjawab, dimengerti. Tidak lama kemudian, Bai Yi muncul di layar komputer pusat di lembah badai. Peringatan. Peringatan, kapal perang akan bergerak keluar setelah 1 jam, semuanya, mohon bersiap. Mohon bersiap. Luo Qingqing berada di kamar kapten kapal perang. Ketika dia melihat Bai Yi tiba-tiba muncul, raut wajahnya tampak rumit, dia ternyata masih hidup. Kapal perang memiliki mode manual dan otomatis. Jika komputer pusat terpengaruh oleh beberapa penyerbu karena alasan apapun, operasi manual akan berguna. Tentu saja, di seluruh lembah badai, tidak ada seorang pun yang cukup mampu untuk mengemudikan kapal perang ini. Namun, Luo Qingqing suka tinggal di kamar kapten. Kamar itu dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang layak, dan dia bisa menyampaikan perintah dari sini. Dia segera memberi perintah, patuhi perintahku, semua orang harus kembali ke kamar masing-masing, bersiap untuk lepas landas. Mendengar perintah Luo Qingqing, orang-orang yang sibuk di kapal segera kembali ke tempat masing-masing. Setelah 1 jam, kapal itu bersinar. Sekali, menyemburkan sejumlah besar gas, kecepatannya berangsur-angsur meningkat saat melesat ke langit. Lembah burung Nasar adalah tempat yang tinggi di wilayah hijau, dengan demikian, saat ini dikelilingi oleh banjir, dan orang-orang terjebak di dalam lembah, tetapi sebaliknya baik-baik saja. Han Qiong telah memimpin selusin prajurit ke tepi lembah, mengamati banjir di bawah yang tampaknya tidak ada habisnya, alisnya berkerut. Tiba-tiba dia bertanya kepada Ma Lei, bagaimana situasi di dalam? Ma Lei menjawab dengan serius, masih dianggap agak stabil. Sebelumnya, setelah pemimpin mengeksekusi para pemberontak itu, saya pikir tidak ada yang berani bertindak sekarang. Namun, kemungkinan itu hanya sementara. Begitu ada masalah dengan Ransum, semuanya mungkin berantakan. Pada saat ini, 4 kepala lembah burung Nasar adalah Han Qiong, Sun Lanlan, Cao Yun dan Ma Lei. Meskipun Ma Lei sedikit tidak senang bahwa Han Qiong berada di atasnya dalam posisi, melihat prajurit ilahi tipe 4 Bolius menjaganya, dia tahu bahwa Han Qiong lebih penting daripadanya bagi Yue Zong. Jadi, dia hanya bisa patuh menjadi asistennya. Han Qiong mempertimbangkan semuanya dengan tenang. Ketika Yue Zong pergi dan dia yang bertanggung jawab, dia akhirnya menyadari betapa sulitnya menjadi pemimpin yang tepat di dunia yang kejam ini. Tiba-tiba, permukaan air danau bergolak, dan selusin ular air mutan sepanjang 20 meter menerobos, merangkak naik ke tembok kota. 30 prajurit ilahi tipe 2 bergegas naik ke tembok kota, mengenakan baju zirah pertempuran matahari mereka. Mereka memegang busur tulang yang kuat dan memasang anak panah mereka. Dalam hitungan detik, anak panah tulang yang tajam terlihat ke arah lusinan ular air mutan. Anak panah tulang itu dipenuhi dengan kekuatan, menusuk kepala ular air mutan. Namun, kekuatan hidup mereka kuat, bahkan setelah dihantam oleh sejumlah anak panah, mereka tidak mati. Sebaliknya, mereka menyerang ke depan dengan amarah yang baru. Ke-30 prajurit itu harus melepaskan 3 tembakan lagi untuk mengalahkan 2 ular air mutan. Meskipun kekuatan mereka telah ditingkatkan ke tahap tipe 3, akurasi mereka buruk, tidak mengenai titik-titik vital binatang mutan. Yue Zong telah menaklukkan sejumlah suku, dan setelah membersihkan para pengkhianat itu selama pemberontakan, jumlah elit yang tersisa di pasukannya sedikit. Hanya ada sekitar 30 prajurit ilahi tipe 2. Bahkan setelah peningkatan armor pertempuran, masih ada beberapa kelemahan. Melihat gerombolan ular air mutan yang datang, banyak orang kehilangan ketenangan mereka, karena ketakutan mulai mengaburkan pikiran mereka. Jika binatang mutan menerobos, itu akan menjadi bencana. Pada saat ini, Bolivia melambaikan tulang binatang besarnya dan melompat menuruni tembok kota. Saat ia mendarat, ia muncul tepat di atas ular air mutasi, menghantam dengan ganas, menyebabkan seluruh kepalanya ambruk. Ia terus bergerak masuk dan keluar dari gerombolan itu, tulang-tulang binatang di tangannya hancur berkeping-keping dari waktu ke waktu, langsung membunuh ular air mutasi dengan setiap serangan. Tak lama kemudian, di bawah tembok, ada setumpuk besar bangkai ular. Setelah selesai, Bolivia melesat kembali ke tembok kota, berdiri diam di belakang Han Qiong.
Melihat bagaimana ia dengan santai mengurus gerombolan itu, semua orang menghela napas lega, tatapan mereka ke arahnya dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Pada saat ini, air di kejauhan mulai bergolak, dan ular air mutasi tipe 4 yang besar muncul dari permukaan air. Di samping ular mutasi tipe 4, ular air mutasi tipe 3 dan tipe 2 yang tak terhitung jumlahnya membentuk gerombolan yang sangat besar saat mereka menyerbu. Ketika orang-orang di tembok melihat kemunculan tiba-tiba ular-ular ini, mata mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. Jika ular-ular ini berhasil menembus tembok, orang-orang di dalam tembok kota pasti akan binasa. Bolivia melirik sekilas dan membentak dengan dingin, "Nona Han Qiong, tolong buat persiapan untuk pergi bersama Nona Sun Lanlan. Aku akan melindungi kalian berdua dalam retret kalian." Mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang menjadi pucat, moral mereka hampir runtuh. Bahkan Malei dan Sao Yun pun tidak terkecuali. Ekspresi Han Qiong menjadi suram saat dia menegur dengan cara yang benar, "Tuan Bolivia, ada lebih dari ratusan ribu orang di lembah ini, Anda benar-benar berpikir untuk melarikan diri tanpa bertarung, apakah Anda tidak malu?" Bolius menjawab dengan dingin, "Hanya ada sedikit yang bisa kulakukan. Binatang mutasi terkuat kemungkinan adalah binatang mutasi tipe 4 berdasarkan dugaanku. Dengan kemampuanku, hanya ada 5% peluang untuk mengalahkannya. Namun, ada begitu banyak binatang lain yang membantunya, jadi tingkat keberhasilanku telah berkurang menjadi 0%. Tugas yang didelegasikan oleh Tuan Yuezong kepadaku adalah menjaga keselamatanmu dan Nona Sun Lanlan. Aku dapat mengorbankan diriku untuk melindungimu, tetapi hidup dan mati semua orang tidak termasuk dalam pertimbanganku. Jika perintah harus diubah, itu harus dilakukan oleh Tuan Yuezong." Setelah Bolius ditundukkan oleh rune boneka, dia telah menjadi alat yang hanya tahu cara mendengarkan perintah. Dia tidak akan mendengarkan orang lain. Malei menarik napas dalam-dalam, "Lupakan saja. Han Qiong, kau dan Sun Lanlan sebaiknya bersiap untuk pergi. Kalian telah melakukan yang terbaik." Meskipun dia tidak mau, dia tidak memiliki cara untuk mengalahkan Bolius, jadi dia hanya bisa menurut. Han Qiong menggertakkan giginya dan berseru, "Aku tidak akan pergi. Aku akan hidup dan mati bersama lembah burung nasar. Seperti ini, Bolivia, kau harus tetap tinggal dan bertahan juga. Karena misimu adalah melindungiku, kan? Jika aku mati, kau akan gagal dalam misi kita juga. Kalau begitu, maafkan kekasaranku." Jawab Bolius dengan ekspresi datar, sebelum tiba-tiba berlari ke belakang Han Qiong, dan menjatuhkannya dengan satu serangan. Ia kemudian meletakkannya di pundaknya, sebelum melompat jauh ke dalam lembah. Malei menoleh ke Sao Yun dan bertanya, "Kau tidak pergi?" Sao Yun tertawa getir, "Sekarang seluruh lembah dikelilingi oleh air sialan itu, selain si aneh Bolius, tidak ada orang lain yang bisa pergi, mengapa tidak mengambil risiko dan bertarung? Mati di medan perang adalah suatu kehormatan bagi kami para pejuang." Malei menoleh ke para prajurit di tembok kota dan membentak, "Bagus sekali. Saudara-saudara, karena kita tidak punya cara untuk mundur, ini adalah rumah terakhir kita, jika kita tidak melindunginya, siapa lagi yang akan melakukannya? Ayo bertarung sampai mati, bertarung sampai mati, bertarung sampai mati." Petik 2. Para prajurit merasa putus asa ketika Bolius pergi, tetapi di bawah motivasi Malei dan Sao Yun, mereka menjadi segar kembali. Meskipun mereka berhadapan dengan seekor binatang besar, rasa takut mereka begitu kuat hingga kaki mereka gemetar, mereka masih berdiri di sana, menatap ke kejauhan. Malei memandang ke kejauhan ke arah gerombolan ular mutasi yang datang, dan mendesah, jika saja pemimpin Yuezong ada di sini. Dia pasti punya cara untuk menghadapi ini. Saat dia berbicara tentang Yuezong, mata Sao Yun berkilat dengan tatapan yang rumit. Jika itu dia pasti punya cara. Hanya saja setelah dia membawa Diplodocus tipe 5 itu untuk menghancurkan aliansi matahari, tidak ada berita. Siapa yang tahu apakah dia masih hidup atau mati? Sao Yun telah mengikuti Yuezong dalam upaya untuk memperluas wawasannya dan melangkah ke panggung yang lebih besar. Dia telah melihat sendiri bagaimana Yuezong telah menciptakan keajaiban demi keajaiban. Dia tahu bahwa dia jauh dari tandingannya, dan kecemburuan terhadapnya telah lama menghilang, hanya menyisakan rasa hormat yang sangat besar. Di depan mata semua orang, gerombolan ular itu semakin dekat, dan rasa takut di hati semua orang meningkat. Tembok kota yang telah menangkis begitu banyak binatang mutasi lainnya tidak ada apa-apanya bagi ular-ular ini.
Lihatlah langit. Tepat saat itu, seorang prajurit tiba-tiba menunjuk ke langit dan berseru. Semua orang segera melihat ke atas, hanya untuk melihat benteng terapung terbang ke arah mereka. Kota terapung raksasa itu cukup untuk menutupi sebagian sinar matahari, oleh karena itu hampir menghalangi sebagian langit. Malei melihat ke atas dan tidak dapat menahan napas dingin, itu kota terapung. Cao Yun melihat kapal perang badai dan menduga, benar-benar ada kota seperti itu. Apa sebenarnya itu? Apakah ada dewa yang tinggal di dalamnya? Semoga para dewa melindungi kita. Semoga para dewa melindungi kita. Semoga para dewa melindungi kita dan menuntun kita melalui ini. Petik 2 petik 2. Para prajurit mulai berlutut, berdoa, dan bersujud kepada kapal. Fisik para prajurit manusia di dunia ini jauh lebih kuat daripada mereka yang ada di bumi. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka belum pernah mengenyam pendidikan sebelumnya. Banyak yang tidak tahu cara melakukan matematika sederhana dan kecerdasannya cukup sederhana. Oleh karena itu, ketika mereka melihat sesuatu yang tidak mereka pahami, mereka akan menganggapnya sebagai kekuatan yang lebih tinggi. Saat mereka berdoa, sesosok tubuh yang berpakaian emas muda tiba-tiba turun dari langit, berubah menjadi seberkas cahaya yang mendarat langsung di kepala ular air mutasi tipe 4. Orang itu adalah Yue Zong, dia telah memanfaatkan Sun Battle Armor untuk mendorong kekuatannya ke puncak alam tipe 5. Ketika dia turun tiba-tiba, tombak pertempuran di tangannya menembus kepala ular air mutasi tipe 4. Saat tombak itu menembus, kekuatan yang dahsyat meletus, membuat lubang besar di kepala ular itu. Kekuatan tipe 5 yang dipadukan dengan tombak pertempuran yang tajam sudah cukup untuk merobek bahkan baju besi binatang tipe 5, belum lagi ular air mutasi tipe 4 ini. Yue Zong segera menggali luka berdaging itu, mengayunkan tombak perangnya untuk mencabik ular air mutasi tipe 4 dari dalam. Binatang perkasa itu meraung kesakitan dan marah, menggeliat di tempatnya, menyebabkan gelombang besar menyebar kemana-mana. Sejumlah ular air mutasi dari alam dasar dan tipe 2 terperangkap dalam pergumulan tuan mereka dan diratakan menjadi pasta daging. Gerombolan lainnya dengan cepat menghindar ke satu sisi, menatap raja mereka dengan mata lebar. Ular air mutasi tipe 4 ini adalah tuan mereka, dan karena tidak bergerak, mereka kehilangan kendali dan dilemparkan ke dalam kebingungan juga. Setelah beberapa detik, Yue Zong muncul dari kepala ular air mutasi tipe 4, tangannya memegang inti tipe 4 yang terang. Ular air mutasi tipe 4 berkedut sedikit dan merosot ke dalam air. Dengan kematiannya, lusinan ular air mutasi tipe 3 langsung mengepung Yue Zong. Mereka bisa merasakan bahaya dari pria ini, dan mereka menyalakan kemampuan bawaan mereka, menembakkan racun hitam padanya. Mata Yue Zong menyipit, dan dengan sekejap, dia berlari melintasi permukaan air seolah-olah itu adalah tanah datar, menghindari semua ludah beracun. Ketika racun hitam mendarat di air, banyak binatang mutasi tingkat rendah segera diracuni hingga mati, menyebabkan tubuh mereka mengapung. Yue Zong terus melompat dari kepala ke kepala, menggunakan tombak pertempurannya untuk menusuk otak mereka. Dia kemudian akan mengambil inti sebelum melompat ke yang lain. Dengan kekuatan tipe 5 yang ditingkatkan, dia praktis tak terkalahkan. Berkedip-kedip di antara tubuh ular air mutasi tipe 3. Hanya dalam beberapa napas, mereka semua dibunuh olehnya, dan dia mendapatkan banyak inti sebagai hasilnya. Tepat pada saat ini, Grini mengepakkan sayapnya dan melesat turun ke permukaan danau, menggigit ular air mutasi tipe 2 dan mengangkatnya ke langit. Spesies Grini, elang berbulu hijau adalah predator alami ular air mutasi. Ketika berada pada tahap tipe 2, ia sudah mengancam ular air mutasi tipe 3. Banyak dari mereka merasakan ancaman dari atas dan segera berusaha melarikan diri. Dalam beberapa tarikan napas, gerombolan besar ular itu pergi, hanya menyisakan danau yang damai. Melihat ini, semua orang di tembok kota menghela napas lega. Yue Zong menyaksikan gerombolan ular mutasi bubar, lalu dengan cepat kembali ke tembok kota, melompat ke atas dalam beberapa kilatan. Saat Malei melihatnya, ia berlutut dengan satu kaki dengan emosional, "Pemimpin. Itu kau, hebat, kami menyapa pemimpin, hidup pemimpin. Kami menyapa pemimpin." Petik 2 petik 2. Kedua ratus prajurit itu bersorak gembira dan gembira saat mereka berlutut dan memberi salam hormat. Jika Yue Zong tidak muncul, seluruh lembah burung nasar akan jatuh ke tangan ular air mutasi itu. Melihat bagaimana Yue Zong melawan ular laut mutasi tipe 4 yang seperti mitos sendirian,
serta membunuh begitu banyak ular mutasi tipe 3 dan membuat yang lainnya lari ketakutan, kini ada kekaguman membabi buta di hati para prajurit itu. Yue Zong memandang ke-200 prajurit itu dan merasa senang, kalian semua bisa melangkah maju bahkan di saat-saat bahaya, bagus. Kalian semua laki-laki. Dia senang karena memiliki prajurit seperti itu yang tidak takut mati demi melindungi tanah air mereka sendiri, mereka yang tidak menyerah bahkan saat menghadapi keputusasaan. Dia sangat menghargai prajurit seperti itu. Terima kasih atas pujianmu, pemimpin. Petik 2 petik 2. Mendengar kata-katanya, semua prajurit merasakan gelombang emosi. Mereka memujanya, dan pada saat ini di mana perasaan mereka sedang tinggi-tingginya, pujian seperti itu dari pemimpin mereka akan membuat mereka semakin tersentuh. Dia menatap mereka semua sebelum mengerutkan kening sedikit karena kecewa. Di mana Han Qiong? Kenapa dia tidak bersama kalian? Apakah dia melarikan diri? Dia adalah seseorang yang disukai Yue Zong, memiliki hati yang teguh namun baik. Di saat-saat bahaya seperti itu, tidak aneh jika seorang wanita memilih untuk melarikan diri. Namun, Yue Zong telah memendam harapan padanya, dan karena dia tidak melihatnya, dia tentu saja kecewa. Ma Lei melangkah maju untuk mengungkapkan kebenaran, itu tidak benar, pemimpin. Dia tidak melarikan diri, Bolivialah yang menjatuhkannya demi keselamatannya sendiri dan membawanya pergi. Han Qiong ingin bertarung sampai akhir bersama kita. Yue Zong menunjuk ke kapal perang badai yang turun dan berkata, Ma Lei, pergi panggil Sun Lanlan dan sampaikan perintahku, semua orang di lembah harus bersiap untuk pindah ke kota itu. Mulai sekarang, itu rumah kita. Apa, itu kota kita, benarkah? Itu kota kita, menakjubkan. Petik 2 petik 2. Para prajurit melihat ke arah kota terapung itu dan mata mereka berbinar karena senang dan gembira. Mereka tidak dapat menahan perasaan itu karena tahu bahwa mereka akan tinggal di benteng terapung yang tampak kuat. Ma Lei tentu saja tidak terkecuali saat dia menjawab dengan penuh semangat, ya. Pemimpin. Semua orang panik di lembah burung Nasar, tetapi berita tentang kembalinya Yue Zong membuat mereka semua lega. Sekelompok besar dari mereka ditugaskan secara berkelompok oleh pemerintah untuk menaiki kapal perang badai, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tempat ini indah. Petik 2. Apakah ini rumah baru kita? Petik 2 petik 2. Saat melangkah ke kapal perang badai, semua orang terkejut. Saat mereka melihat pemandangan dengan takjub dan takjub. Bagaimanapun juga, kapal perang badai dulunya adalah kota kekaisaran lembah badai, oleh karena itu, banyak bangunan dibangun dengan tampilan yang mewah dan megah. Tata letak jalannya sangat teratur dan bersih, sangat berbeda dibandingkan dengan lembah burung Nasar. Dengan bantuan personel yang berbeda, seluruh penduduk lembah burung Nasar ditempatkan di kapal perang badai. Di dalam kokpit, di sekitar meja besar berbentuk oval, eselon atas lembah badai dan lembah burung Nasar telah berkumpul. Lembah burung Nasar memiliki lebih banyak pejabat pria, dengan hanya Han Qiong dan Sun Lanlan sebagai pengecualian wanita. Adapun Storm Valley, mereka semua adalah wanita, dan cantik, dengan Luo Qingqing dan Storm 8 Grids mengambil alih kendali. Storm 8 Grids adalah gelar terhormat bagi mereka yang berada di Storm Valley. Selain Ratu dan Putri, mereka adalah personel paling menonjol berikutnya. Meskipun dua telah tewas dalam kudeta dan perang dengan Dino Warrior, dua wanita luar biasa lainnya dengan cepat mengisi posisi tersebut. Mereka juga sama cantiknya dan memiliki kekuatan puncak prajurit ilahi tipe 3. Bawahan Yue Zong melihat ke arah para wanita dari Storm Valley, masing-masing mata mereka dipenuhi dengan tatapan panas dan tatapan penuh harap. Semua wanita ini cantik dan memiliki pesona yang menarik, para pria secara alami tertarik. Cantik, mereka juga memiliki sikap seperti itu. Han Qiong dan Sun Lanlan menatap para wanita itu, mata mereka juga dipenuhi dengan rasa iri. Mereka belum pernah melihat wanita cantik seperti itu dalam hidup mereka sebelumnya. Para Storm Warrior melihat ke arah bawahan Yue Zong, tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan. Mereka tahu bahwa mereka luar biasa dan bangga akan hal itu. Adapun anak buah Yue Zong, tak satu pun dari mereka telah mencapai tahap prajurit ilahi tipe 3, dan di dunia ini di mana yang kuat menguasai yang lemah, dan kekuasaan adalah segalanya, mereka tentu saja memandang rendah mereka. Yue Zong bertanya kepada Luo Qingqing dengan sungguh-sungguh, hari ini, kita berkumpul di sini untuk membahas langkah kita selanjutnya, dan kemana harus pergi. Luo Qingqing, apa rencana lembah badai Anda?
Kapal perang badai tidak dapat terus terbang sepanjang waktu, konsumsi energinya sangat mengerikan. Tanah adalah tempat manusia berada, dan meskipun Yue Zong masih belum jelas tentang dunia ini, ia membutuhkan tempat untuk menginjakkan kakinya dan membangun faksinya. Luo Qingqing menatap Yue Zong dengan pandangan aneh, daerah hijau tidak lagi cocok untuk kita tinggali. Berdasarkan apa yang ku ketahui, Stegosaurus hanya memiliki 4 batalion. Karena satu telah dihancurkan, mereka pasti akan datang untuk kita. Semua orang dari lembah badai juga menatap Yue Zong dengan tatapan aneh. Mereka telah mendengar dari mulut Han Zixuan, bahwa pria di depan mereka ini telah menghancurkan bendungan alami Sungai Hijau, menyebabkan banjir melanda seluruh daerah hijau, dan ia berhasil mengalahkan pasukan dino yang tampaknya tak terkalahkan. Pada saat yang sama, ia mampu memanggil beberapa binatang mutasi, termasuk yang tipe 5. Hanya berdasarkan kekuatan binatang jinaknya yang melampaui lembah badai, mereka tidak dapat menahan rasa tertarik. Luo Qingqing melanjutkan, bahkan jika mereka terhalang oleh air sekarang, dengan kekuatan mereka, jika mereka cukup teguh, wilayah hijau akan tetap berada di tangan mereka. Namun, karena banjir, Raja Stegosaurus akan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 tahun untuk mendapatkan kendali penuh. Dalam kurun waktu ini, pasukan Stegosaurus pasti tidak akan menginjakkan kaki di wilayah hijau. Mereka tetap akan mengirim Jenderal Dino kelas menengah untuk memburu kita, lagi pula, kita telah menghancurkan batalion mereka. Bagi mereka, itu adalah aib besar. Lebih jauh lagi, Jenderal Dino kelas menengah terlalu kuat, kita bukan tandingan mereka. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah mengungsi dan memperluas wilayah di wilayah awan. Yue Zong mengangguk sedikit, dia telah mengalami sendiri teror Jenderal Dino kelas menengah. Itu bukan sesuatu yang dapat dia tangani saat ini. Sebelumnya, dia mengandalkan medan dan kemampuan binatang mutannya untuk memperoleh kemenangan. Jika mereka dikirim sebagai pembunuh, maka sebelum Yue Zong sempat memanggil Gunung Tai, dia akan langsung terbunuh. Untuk mengalahkan satu bagian dari pasukan mereka, Yue Zong terpaksa mengungkapkan banyak kartu trufnya. Orang-orang dino yang cerdas itu pasti akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Lain kali, dia mungkin harus menghadapi seluruh pasukan Jenderal Dino kelas menengah yang dipersiapkan dengan baik. Gunung Tai mungkin memiliki kekuatan yang mengerikan, tetapi kelemahannya sangat jelas. Gunung Tai hanya memiliki satu gaya serangan, jangkauannya dalam beberapa ratus meter. Tidak ada kemampuan bawaan, dan kecepatan gerakannya juga lambat. Selama 10 prajurit ilahi tipe 5 menunggangi Pterosaurus dan menggunakan kemampuan mereka atau senjata jarak jauh yang kuat, mereka dapat dengan mudah menghadapi Gunung Tai. Tentu saja, persyaratannya adalah Gunung Tai harus berada di luar badan air. Jika tidak, gunung itu dapat dengan mudah menyelam ke dalam air, dan para prajurit dino tidak akan berdaya. Yue Zong terus bertanya, bagaimana situasi di Cloud Region? Apakah ada tempat yang cocok untuk kita kembangkan? Yue Zong telah menelan banyak bagian dari fraksinya, membangun kekuatan yang lumayan besar. Namun, itu jauh dari jaringan intelijen lembah badai. Luo Qingqing menjawab dengan lembut, wilayah awan adalah garis depan terakhir dari 12 wilayah utara. Ada juga banyak teknologi prasejarah di sana. Bahkan Jenderal Dino kelas menengah tidak akan berani masuk sendirian. Wilayah awan telah melawan kerajaan Triceratops selama bertahun-tahun, meskipun selalu dirugikan, itu belum dihancurkan. Yue Zong menunjukkan ekspresi tertarik, mereka dapat bertahan melawan kerajaan Dino. Sepertinya mereka cukup kuat, tujuan kita berikutnya seharusnya ada di sana. Yue Zong tahu betapa mengerikannya orang-orang Dino di dunia ini. Setiap kerajaan Dino pasti memiliki beberapa eksistensi tingkat puncak. Fakta bahwa orang-orang wilayah awan dapat bertahan, itu berarti senjata mereka pasti kuat karena fisik manusia tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang Dino. Luo Qingqing menjawab, Yue Zong, sebelum kita ke sana, kuharap kau bisa pergi ke Gunung Kelabu dulu. Sekutu kita, ras bersayap, ada di sana. Berkat bantuan mereka, kita bisa menjaga ngarai gigi retak begitu lama. Aku berharap bisa mengajak mereka. Yue Zong bertanya, ada berapa orang di ras bersayap? Luo Qingqing menjawab, 30.000. Sumber daya mereka bisa disediakan oleh lembah badai kita. Yue Zong menatapnya, pasti ada biaya untuk mereka. Konsumsi energi kapal perang badai sangat besar, jika mereka ingin menaiki kapal ini, mereka harus membayar biaya. Aku tidak akan membiarkan mereka ikut secara cuma-cuma.
Luo Qingqing terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Dia tahu betul bahwa operasi kapal perang badai membutuhkan sejumlah besar inti atom. Mereka sama sekali tidak bisa menyediakannya. Permintaan Yue Zong untuk biaya sangat masuk akal. Namun, setelah begitu banyak pertempuran, mereka telah menghabiskan sebagian besar dari apa yang mereka miliki, dan tidak bisa mengeluarkan banyak uang. Mata Yue Zong berbinar saat dia melanjutkan, Luo Qingqing, aku tahu bahwa lembah badai milikmu tidak memiliki banyak inti saat ini. Aku harap kau dapat memberikan Han Zixuan kepadaku, dan mengizinkannya bekerja untukku sebagai bawahanku. Aku dapat mengabaikan biaya untuk ras bersayap. Han Zixuan adalah seseorang yang dikagumi dan dihormati Yue Zong karena kekuatan dan nilai-nilainya. Bahkan di saat-saat putus asa, dia tidak meninggalkannya dan tetap setia, bahkan jika itu atas perintah Luo Qingqing. Orang seperti itu pasti akan membantu Yue Zong jika dia bergabung dengannya. Mendengar permintaannya, Han Zixuan menjadi pucat, ekspresinya bingung. Setiap bawahan lembah badai juga menoleh untuk melihat Han Zixuan dengan tatapan aneh. Luo Qingqing mengerutkan kening, tatapannya pada Yue Zong berubah dingin. Yue Zong, sudah kubilang ini, aku pasti tidak akan menukar bawahanku dengan apapun. Mereka semua adalah orang-orang yang mandiri, dan bukan barang yang bisa ditukar. Yue Zong tidak marah, malah terkekeh. Kalau begitu tolong bayar tol untuk ras bersayap agar ikut dengan kami dalam perjalanan, 3 nukleus tipe 4 atau 300 nukleus tipe 3. Kau tahu kebutuhan energi kapal perang. Itu bukan jumlah yang tidak masuk akal. Selama kau bisa mengeluarkan uang, karena aliansi kita, aku bisa membawa mereka. Ingat, mereka adalah teman-temanmu di lembah badai, bukan teman-temanku, Yue Zong. Luo Qingqing mengerutkan kening dan terus menatap, kepalanya dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. 3 nukleus tipe 4 atau 300 nukleus tipe 3, ini bukan jumlah yang sedikit. Bahkan jika mereka semua menyerahkan simpanan mereka saat ini, itu mungkin tidak cukup. Tidak perlu bertengkar. Pada saat ini, Han Zixuan berdiri, pupil matanya menyempit saat dia menatap Yue Zong. Yue Zong, aku bersedia menjadi budakmu dan bekerja untukmu. Tolong bebaskan biaya bagi teman-teman kami dari ras bersayap untuk naik. Luo Qingqing menatap Han Zixuan dan berseru, Zixuan. Yang mulia, biarkan hambamu memanggilmu sekali lagi dengan sebutan yang mulia. Han Zixuan berlutut di depan Luo Qingqing sambil bersujud, menjadi budak Yue Zong adalah kemauan hambamu sendiri. Mulai hari ini, Zixuan adalah bawahan pemimpin Yue Zong, dan aku tidak bisa melayani yang mulia lagi. Maafkan aku. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk menatap Luo Qingqing, matanya yang indah dipenuhi air mata. Namun, ekspresinya tegas, menerima perawatan yang mulia selama bertahun-tahun adalah kehormatan bagi Zixuan. Melayani yang mulia adalah keberuntungan bagi Zixuan. Yang mulia, ras bersayap adalah sekutu dan teman kami yang paling terpercaya, kami tidak dapat meninggalkan mereka demi diriku sendiri. Demi masa depan lembah badai, kami membutuhkan dukungan mereka yang berkelanjutan. Untuk itu, aku, Zixuan, tidak layak menghancurkan persahabatan antara kedua ras kita ini. Luo Qingqing menatap Han Zixuan yang menangis, hatinya berdebar, dan bibirnya gemetar. Namun, dia tetap diam. Lembah badai sudah berutang terlalu banyak pada Yue Zong. Bahkan jika dia menginginkan Han Zixuan, tidak peduli seberapa tidak puasnya dia, permintaannya tidak terlalu berlebihan. Bagaimanapun, mengoperasikan kapal perang Storm benar-benar membutuhkan banyak inti. Han Zixuan bersujud 3 kali sebelum berdiri untuk melihat Yue Zong. Yue Zong, mulai sekarang, aku budakmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dariku, tetapi kamu harus berjanji padaku, untuk membantu ras bersayap dan membebaskan mereka dari pajak. Yue Zong balas menatapnya dan tersenyum, tentu. Itu jelas bukan masalah. Namun, aku menginginkan kesetiaanmu, itulah sifat yang aku hargai darimu, kebenaran dan kesetiaanmu. Selama kamu setia, aku dapat membebaskan mereka dari pajak. Dia menyeka air matanya dan menjawab, selama kamu menghormati perjanjian itu, aku akan bersumpah setia. Yue Zong terkekeh, setuju. Setelah memastikan langkah selanjutnya, kedua belah pihak membahas beberapa masalah lagi sebelum mengakhiri pertemuan. Permisi, kamu pasti adik perempuan Phineas dari Storm 8 Grid yang asli, Poenina. Saat semua orang hendak pergi,
Yue Zong memanggil seorang wanita muda berusia sekitar 15 hingga 16 tahun, rambut pirangnya diikat ekor kuda panjang, sosoknya meledak-ledak. Poenina menatap Yue Zong dengan dingin, benar. Saya Poenina, Tuan Yue Zong, ada apa? Karena dia telah menggunakan metode seperti itu untuk mendapatkan Han Zixuan, dia dipenuhi dengan rasa jijik terhadapnya. Saya tahu Anda memiliki kemampuan untuk membuat peralatan dari bahan-bahan binatang mutasi. Matanya berkilat penuh kebencian, pasti jalan Liu Meier yang memberitahumu. Pengkhianatan Liu Meier diketahui semua orang di Lembah Badai, menyebabkan semua orang membencinya. Saya harap Anda dapat membantu saya membuat beberapa peralatan. Dia dengan dingin menolak, saya menolak. Yue Zong tertawa kecil, dan dengan jentikan tangannya, sisik binatang mutasi tipe 5 yang besar muncul di dalamnya. Poenina melihat sisik itu sekilas dan menarik napas dalam-dalam, meraih sisik itu untuk melihatnya dengan saksama, matanya menyala dengan penuh semangat saat dia berseru, ini sisik binatang mutasi tipe 5. Poenina adalah pengrajin peralatan Lembah Badai. Setelah kematian saudara perempuannya, Pinia, dia menerima gelar Storm 8 Grids, dan menjadi pengrajin peralatan pertama. Dia telah memproduksi peralatan yang layak dari bagian binatang mutasi tipe 4 sebelumnya. Namun, dia belum pernah bekerja dengan material tipe 5. Baginya, itu adalah mimpi yang tidak dapat dia capai, dan dapat menggunakannya adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Yue Zong terkekeh, benar sekali. Aku harap kamu dapat membuat 50 set baju besi dari sisik tipe 5 ini. Sebagai kompensasi, aku dapat membayarmu 10 inti binatang mutasi tipe 3. Poenina terus memegang erat-erat sisik tipe 5, hampir berteriak, tidak. Tidak, aku bisa membuat 50 set untukmu. Tapi kau harus memberiku sisik besar lainnya. Kau telah membunuh binatang mutasi tipe 5. Jumlah mereka sangat banyak, itu hanya sepotong kecil untukmu. Tidak ada ruginya memberikan satu kepadaku. Mata Yue Zong berbinar saat dia tertawa, tidak mungkin. Poenina, kau juga tahu betapa berharganya kulit binatang mutasi tipe 5. Itu jelas merupakan harta pelindung hidup yang berharga. Sepotong seperti itu dapat dengan mudah membuat 3 set baju zirah. Jika kau menginginkan satu, maka itu jelas tidak cukup untuk membantuku membuat 50. Semakin tinggi mutu kulit binatang mutasi, semakin berharga, dan semakin kuat kualitas penyelamat hidupnya. Kulit binatang mutasi tipe 4 milik Yue Zong telah menyelamatkannya berkali-kali. Poenina memegang erat-erat sisik itu dan berteriak, aku tahu. Aku akan membantumu membuat lebih banyak lagi sampai kau puas. Apakah itu baik-baik saja sekarang? Yue Zong terkekeh, baiklah, setuju. Yue Zong mengeluarkan sisik binatang mutasi tipe 5 dalam upaya untuk menarik Poenina, membujuknya untuk bekerja untuknya. Dia memiliki simpanan besar bagian-bagian binatang mutasi tipe 5, tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat mengerjakannya di bawahnya. Sampai jumpa. Poenina memeluk sisik binatang mutasi tipe 5 dan berlari cepat, berniat untuk menggunakan sisik itu untuk membuat beberapa potong baju zirah yang layak. Gunung Abu-Abu adalah daerah curam di dekat ngarai gigi retak, sisinya sehalus bilah pisau. Tidak ada pijakan, dan orang biasa tidak akan pernah bisa mendaki gunung ini. Di tengah gunung, ada sebuah gua besar, dijaga dan dipatroli oleh banyak orang bersayap yang membawa tombak dan busur di punggung mereka. Dari waktu ke waktu, orang bersayap lainnya akan terbang ke gua dengan mangsa yang diburu. Apakah ini tempat tinggal ras? Bersayap, menarik. Yue Zong berada di kaki gunung, melihat gua besar dengan orang-orang bersayap terbang masuk dan keluar, ekspresi kegembiraan dan rasa ingin tahu melintas di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan cara hidup seperti itu. Luo Qingqing menatap Yue Zong dan mengerutkan kening, Yue Zong, ingat hal-hal yang kukatakan kepadamu untuk dicatat, jangan membuat mereka marah. Kali ini, Luo Qingqing ingin mengunjungi ras bersayap dan membujuk mereka untuk pergi bersamanya. Yue Zong tertarik karenanya dia ikut. Yue Zong tertawa, aku tahu, kelompok Yue Zong baru saja tiba di Gunung Abu-Abu ketika sejumlah orang bersayap terbang turun dan mengepung mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan kulit gelap, mengenakan kulit serigala. Wajahnya tampan, dan dia menyalak, siapa kalian? Luo Qingqing dipenuhi dengan kepercayaan diri dan dia berdiri ke depan dan menjawab dengan tenang, aku Luo Qingqing dari Storm Valley, ini sekutuku, Yue Zong. Hari ini, kami di sini untuk mengunjungi Ratu Sailene. Mendengar nama Luo Qingqing,
wajah pria berbulu serigala itu berubah lebih hangat. Jadi itu adalah Ratu Badai, mohon tunggu sebentar. Kami akan membuat laporan. Seorang manusia bersayap dengan cepat terbang ke arah gua. Yue Zong mengambil kesempatan untuk mengamati 16 manusia bersayap lainnya. Di antara mereka, ada 10 wanita dan 6 pria. Para pria memiliki penampilan yang baik dan tubuh yang berotot, para wanita cantik dan menggairahkan. Di belakang mereka, mereka semua memiliki ciri khas sayap abu-abu. Jelas bahwa ras tertentu ini sangat diberkati dalam hal penampilan. Bahkan, mereka tampak mirip dengan para malaikat dalam mitos, meskipun para malaikat digambarkan memiliki sayap putih, sementara orang-orang ini memiliki sayap abu-abu. Segera, 26 manusia bersayap lainnya terbang keluar dari gua, mendarat dengan sebuah kotak besar. Pemimpin yang tampan itu memberi isyarat, silakan. Yue Zong, Luo Qingqing, serta Han Zixuan dan Hai Si dari Storm 8 Grids masuk ke dalam kotak. Dengan kepakan sayap mereka, 26 manusia bersayap mengangkat kotak itu dan terbang menuju gua. Pintu masuknya selebar sekitar 100 meter, tepat di dekatnya, terdapat banyak busur silang besar. Yue Zong menduga bahwa anak panah tulang binatang mutasi besar yang diletakkan di mesin-mesin itu setidaknya sepanjang 20 meter, dan ujungnya diolesi racun. Dengan ancaman seperti itu, bahkan jika binatang mutasi tipe 4 yang terbang di udara ingin menyerang, mereka akan menghadapi tingkat risiko tertentu. Sedangkan untuk binatang mutasi tipe 5, meskipun mereka mungkin merupakan makhluk yang membawa bencana, dan tidak takut dengan anak panah, mereka terlalu besar untuk memasuki gua. Pada saat yang sama, Yue Zong memperhatikan ratusan orang bersayap berpatroli dengan tombak dan busur mereka. Ini juga masyarakat matriarki. Yue Zong mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa setidaknya ada 70% wanita di antara para prajurit dan sisanya adalah pria. Ras bersayap juga memiliki wanita yang berkuasa, satu-satunya perbedaan adalah bahwa dalam proses reproduksi, peluang laki-laki lebih rendah daripada perempuan, sehingga rasio perempuan lebih tinggi, ada rasio keturunan perempuan yang lebih tinggi, dan banyak yang merupakan ahli yang luar biasa, sehingga menekan kaum laki-laki menjadi masyarakat matriarki. Justru karena itulah, mereka membentuk aliansi dengan Lembah Badai, kedua belah pihak bekerja sama untuk melawan kerajaan Stegosaurus. Setelah melewati pintu masuk gua, mereka terus maju, dan Yue Zong melihat banyak senjata yang menarik dan aneh di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, ia menemukan jejak darah gelap pada senjata dan bahkan dinding di kedua sisi. Jelas bahwa telah terjadi pertempuran sengit di masa lalu. Setelah melewati gua, cahaya tidak berkurang, sebaliknya, ada cahaya yang memancar dari dinding bagian dalam gunung, menerangi seluruh tempat dengan terang. Yue Zong menatap dengan heran, ini menakjubkan. Bagaimana mereka melakukannya? Luo Qingqing berkata, lumut yang bersinar adalah harta karun ras bersayap. Meminjam cahaya dari hal-hal ajaib ini, semua area ras bersayap selalu disinai cahaya. Yue Zong menikmati pemandangan indah itu sambil bergumam pada dirinya sendiri, lumut yang bersinar. Baginya, lumut yang bersinar itu adalah harta yang sangat berharga. Manusia mengalami keterbatasan penglihatan di malam hari dan rentan terhadap ras dan spesies lain. Di bumi, Yue Zong sering memanfaatkan spesialisasi kelasnya untuk mengalahkan musuh-musuhnya di malam hari. Namun, ia juga khawatir musuh-musuhnya akan melakukan hal yang sama kepada pasukannya. Jika ia dapat memanfaatkan lumut itu dengan benar, maka pasukannya akan mampu menunjukkan kekuatan yang mengerikan selama pertempuran malam. Setelah melewati keamanan yang ketat dan melewati terowongan lain, mereka akhirnya tiba di sebuah kota besar. Tampaknya tidak ada ujung di sisi-sisinya, dengan struktur sarang lebah yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang bersayap terbang masuk dan keluar dari gedung-gedung ini. Di jalan-jalan, sejumlah anak-anak sedang bermain game atau menjalani pelatihan di bawah bimbingan orang tua mereka. Di wilayah tengah, ada satu sarang lebah yang mencapai puncak kota gua, seluruhnya berwarna putih, dan itu memberikan nuansa yang megah. Yue Zong dan anggota kelompok lainnya dibawa ke arah gedung ini. Penglihatan Yue Zong tajam, dan dari pengamatannya ia menyadari bahwa orang-orang bersayap ini terbelakang dalam hal teknologi dan pengetahuan, kebanyakan dari mereka hanya ditutupi bulu binatang. Beberapa dari mereka hanya memiliki lapisan tipis di sekitar area pribadi bagian bawah mereka, dan para wanita bahkan membiarkan dada mereka terekspos. Namun tidak ada yang tampak terkejut, atau malu.
Ada juga beberapa yang telanjang bulat saat mereka melakukan aktivitas mereka. Lebih jauh lagi, pandangan hidup mereka jelas berbeda dari manusia. Yue Zong hanya perlu melihat sekilas dan menyadari bahwa ada banyak pasangan yang terlibat dalam hubungan seksual di depan umum. Beberapa kelompok wanita bahkan akan mengelilingi seorang pria untuk bersenang-senang tanpa ada keraguan. Kotak besar itu segera berhenti di puncak struktur sarang lebah putih. Kelompok Yue Zong melangkah keluar dan mereka langsung disambut oleh seorang wanita yang sangat cantik dengan rambut emas panjang, mengenakan satin putih. Dia diapit oleh 4 prajurit wanita bersayap lainnya yang mengenakan storm armor. Wanita berambut emas itu tersenyum saat dia melihat Luo Qingqing. Ratu Luo Qingqing, Anda telah datang. Yang mulia telah memerintahkan agar saya menerima Anda, silakan ikut dengan saya. Luo Qingqing menatap dengan bingung sebelum dia tiba-tiba mengenalinya. Winnie. Apakah Anda sudah mencapai terobosan? Ratu Luo Qingqing, Anda benar-benar mampu. Memang, saya telah mencapai terobosan sebulan yang lalu, dan sekarang menjadi prajurit ilahi tipe 4, jawab Winnie dengan nada sedikit bangga. Prajurit dewa tipe 4 adalah eksistensi yang tidak bisa diremehkan, bahkan di antara ras bersayap, mereka langka dan sedikit jumlahnya. Winnie menatap Yue Zong, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya dengan sensual. Apakah ini rajamu? Dia tampak cukup kuat, karena ras bersayap memiliki lebih banyak wanita daripada pria dan merupakan masyarakat matriarki. Para wanita biasanya akan mendekati para pria. Meskipun Yue Zong tidak terlalu tampan, namun, melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia telah tumbuh. Memiliki aura unik yang menarik. Melihat keserakahan Winnie yang tak tersamarkan, Luo Qingqing sedikit tidak nyaman, mengerutkan kening saat dia menjawab, Winnie, ini Yue Zong, sekutu penting, dan teman, dan bukan rajaku. Bawa aku menemui Ratu Sailene. Ya, silakan ikuti aku. Dia mengalihkan pandangannya dari tubuh Yue Zong dengan enggan, sebelum memimpin kelompok itu lebih dalam ke dalam istana. Di bawah pimpinannya, mereka dengan cepat sampai ke aula yang luas. Luo Qingqing, terakhir kali aku melihatmu sekitar 3 tahun yang lalu. Kenapa kau tidak datang lebih sering? Rombongan baru saja memasuki tempat itu ketika seorang wanita cantik muncul, kulitnya yang seperti giok bersinar, rambutnya kemasan, dan dia mengenakan storm battle armor. Jika bukan karena sayapnya yang berwarna abu-abu, dia akan terlihat seperti lambang malaikat. Dia segera memeluk Luo Qingqing dan terkekeh ramah. Di belakangnya, ada 8 prajurit wanita lain dengan storm battle armor, 2 wanita cantik lainnya dengan sutra putih, dan 2 prajurit pria muda dengan wajah tampan dan tubuh berotot. Melihat betapa dekatnya wanita itu dengan Luo Qingqing, wajah kedua wanita berpakaian sutra itu menjadi muram. Sedangkan kedua pria itu, mata mereka berbinar saat melihat Luo Qingqing. Dari segi penampilan dan aura, Luo Qingqing sedikit melampaui kecantikan teratas dari ras bersayap. Luo Qingqing tersenyum meminta maaf saat menjelaskan, maafkan aku, Sailene, ada terlalu banyak masalah di Storm Valley. Aliansi Matahari dan Gunung Pterosaur telah memperhatikan kita selama beberapa waktu, aku tidak bisa meluangkan waktu untuk datang dan bersantai. Lupakan saja, aku tahu ini sulit untukmu. Aku memaafkanmu. Sailene terkekeh kegirangan, melepaskan diri dari pelukan itu. Salah satu wanita dewasa berpakaian sutra putih berambut biru, wajahnya cemberut saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh, Yang mulia, Anda sekarang mewakili ras bersayap kami, harap urus diri Anda sendiri. Sailene tersenyum pahit, sebelum berbalik untuk kembali ke singgasananya, sebelum memasang ekspresi kaku dan menatap kelompok Yue Zong tanpa bersuara. Setelah menunggu Luo Qingqing dan yang lainnya duduk, wanita berambut biru itu kemudian berbicara dengan ekspresi serius, Ratu Badai, apa yang membawamu ke istana ras bersayap kami? Luo Qingqing membalas ekspresi itu, Penatua Dorothy, kali ini, aku datang dengan harapan agar ras bersayap ikut bersama kami meninggalkan wilayah hijau. Kerajaan Stegosaurus telah mengarahkan pandangan mereka ke wilayah hijau kami, dan dengan kekuatan kami, tidak ada cara untuk bertahan melawan serangan mereka. Jika kami berhasil mencapai wilayah awan, kami memiliki kesempatan. 2 wanita tua di samping Sailene bernama Dorothy dan Dorin, mereka adalah 2 tetua ras bersayap. Keduanya memiliki kekuatan seperti prajurit ilahi tipe 4 puncak. Mereka hanya beberapa langkah lagi dari alam tipe 5. Mereka memiliki otoritas yang cukup besar dalam ras bersayap, bahkan Ratu Sailene harus mendengarkan mereka.
Setelah mendengar kata-kata Luo Qingqing, wajah semua orang bersayap yang hadir berubah. Salah satu laki-laki itu tiba-tiba tertawa dingin, meninggalkan wilayah hijau. Tidak mungkin, ras bersayap kami telah bekerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekarang setelah kami akhirnya memiliki tanah suci kami sendiri di gunung ini. Namun, Anda ingin masuk ke sini dan meminta kami untuk pergi bersama Anda dengan satu kalimat. Ras bersayap kami tidak siap sedia, Luo Qingqing. Laki-laki lainnya melanjutkan dengan nada tajam, Yade benar. Kesalahan terbesar ras bersayap kami adalah bersekutu dengan lembah badai Anda. Anda sampah manusia yang tidak berguna, Anda bahkan tidak dapat mempertahankan ngarai gigi retak tanpa bantuan ras bersayap kami. Namun, apa yang telah Anda lakukan? Anda benar-benar meledakkan ngarai, memungkinkan kerajaan Stegosaurus untuk menyerang wilayah hijau. Sialan, karena Anda, ras bersayap kami sekarang telah menjadi target mereka juga. Kami telah kehilangan 400 saudara dan saudari kami. Anda berani datang ke sini, berharap ras bersayap kami mengikutimu keluar dari wilayah hijau. Kau anggap kami sebagai apa? Bawahanmu atau mainanmu? Ketika Luo Qingqing mendengar kata-kata mereka, ekspresinya berubah jelek dan dia mengepalkan tinjunya, melihat ke arah Dorothy dan Dorin. Sebaliknya, mereka berdua menatap Luo Qingqing dengan tenang, tidak mengatakan apa-apa, menyebabkan hati Luo Qingqing menjadi dingin. Dengan posisi mereka, tanpa persetujuan atau niat yang diungkapkan, dua prajurit bersayap pria itu pasti tidak akan berbicara seperti itu. Jelas, ada banyak di antara ras bersayap yang sudah tidak puas dengan aliansi dengan lembah badai. Luo Qingqing berdiri dengan wajah tanpa ekspresi, kalau begitu, aku tidak punya hal yang lebih baik untuk dikatakan. Lembah badai kita akan meninggalkan wilayah hijau sendiri. Selamat tinggal, Dorothy tiba-tiba berbicara. Tunggu, Ratu Badai, meskipun kita tidak bisa pergi, kita masih berteman baik. Kami harap kamu bisa tinggal dan mengizinkan kami untuk menjamumu dengan baik. Sailene juga menatapnya dengan tatapan minta maaf, Ratu Badai, tetaplah di sini. Biarkan kami menjamumu. Luo Qingqing bermaksud untuk segera pergi. Namun, setelah melihat ekspresi Sailene, hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak melunak. Mereka telah bersahabat selama bertahun-tahun, sementara penolakan terhadap lamaran Luo Qingqing adalah keputusan bersama, sementara Sailene hanyalah boneka. Kekuatan yang dimilikinya tidak dapat dibandingkan dengan dua tetua. Luo Qingqing tidak ingin mempersulitnya juga di dalam ruang rahasia. Dorothy, Dorin, dan dua pria tampan bersayap duduk, suasananya berat dan tegang. Dorin mengerutkan kening, ekspresi ragu-ragu di wajahnya, apakah kita benar-benar melakukan ini? Lembah badai adalah sekutu kita. Salah satu pria itu memiliki ekspresi tegas, Penatua Dorin. Kita harus melakukan ini. Kita tahu dengan jelas kekuatan Stegosaurus. Jenderal Dino kelas menengah manapun bukanlah eksistensi yang dapat kita tangani. Sekarang setelah ngarai gigi retak hancur, kita tidak memiliki pertahanan yang tersisa. Kita hanya bisa memohon kepada kerajaan mereka agar selamat. Lelaki lainnya juga berbicara dengan arogansi yang tak tertahankan, Wayne benar. Jika kita melawan kerajaan Stegosaurus, kita sama saja dengan mencari kematian. Meskipun wilayah hijau sekarang terendam air, mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun yang terlibat dalam kerugian mereka. Terutama karena lembah badai adalah salah satu dari 3 faksi utama, mereka akan menjadi sasaran balas dendam mereka. Jika kita mengirim Ratu Badai Luo Qingqing kepada mereka, mereka akan merasa tenang dan membiarkan kita pergi. Wayne berbicara dengan lembut, meskipun itu berarti kita akan berada di bawah panji kerajaan Stegosaurus dan kehilangan kemerdekaan kita, itu akan mencegah pemusnahan klan kita. Tetua yang terhormat, ini adalah satu-satunya pilihan kita. Jika kita ragu lebih jauh, begitu para ahli kerajaan Stegosaurus tiba, seluruh ras bersayap kita akan menjadi target mereka juga. Ras bersayap tahu kekuatan kerajaan Stegosaurus. Mereka hanyalah spesies kecil di dunia ini, dan Ratu Bersayap terakhir hanya berada di tahap prajurit ilahi tipe 5 awal, satu-satunya dari seluruh ras bersayap. Namun, bahkan Ratu Bersayap ini telah tewas di tangan Jenderal Dino kelas menengah dalam pertempuran beberapa waktu lalu, yang menyoroti perbedaan kekuatan antara mereka dan orang-orang Dino. Ratu Sailene saat ini hanya memerintah selama 3 tahun, meskipun dia memiliki darah yang ditinggikan dari ratu sebelumnya, usianya masih muda, dan kekuatannya masih di alam prajurit ilahi tipe 4 awal. Di antara ras bersayap,
dia hampir tidak memiliki otoritas apapun. Dengan tekanan kerajaan Stegosaurus yang membebani mereka, dua tetua mulai merasa gugup. Kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan Stegosaurus. Jika mereka tidak menavigasi dengan benar, mereka akan dengan mudah dimusnahkan. Di dunia ketiga ini, orang-orang dino adalah penguasa dunia ini. Mereka memiliki keuntungan terkuat dan juga orang-orang yang paling buas. Ada banyak spesies yang telah dimusnahkan oleh mereka, dan mereka sangat ditakuti. Dorin melihat ke arah Dorothy. Bagaimana menurutmu, Dorothy? Dorothy terdiam cukup lama, matanya berkedip dengan tatapan rumit, sebelum dia menghela napas panjang. Demi ras bersayap kita hanya bisa mengorbankan Ratu Badai. Dorin bertanya setelah beberapa saat, apakah kita akan memberitahu Yang Mulia? Dorothy menggelengkan kepalanya dengan tatapan dingin. Yang Mulia menghargai hubungannya. Jika dia tahu kita berkomplot melawan temannya, dia tidak akan setuju. Namun, dia tidak bodoh. Saat kita berada di bawah bendera kerajaan Stegosaurus, dia akan mengerti kesulitan kita. Wayne, Lars, pergilah bersiap. Dimengerti. Kedua pria bersayap yang tampan itu menjawab dan pergi. Pada malam hari, di dalam kota sarang lebah, lumut bercahaya di dekat puncak gua besar itu mulai meredup. Namun, ada beberapa tanaman lain yang juga memancarkan cahaya, menerangi kota. Di sebuah ladang besar, ada api unggun, dengan banyak orang bersayap yang tampan menari-nari dengan pakaian pesta. Sutra juga ada di dunia ini, namun, hanya manusia yang mampu menghasilkan sutra yang indah dengan memelihara beberapa serangga mutan. Jumlah yang dihasilkan tidak banyak, dan bahkan di ras bersayap, hanya beberapa wanita dari kasta yang lebih tinggi yang mampu membelinya. Ini diperoleh melalui pertukaran dengan lembah badai di masa lalu. Ada juga meja bundar, tempat para tamu dari ras bersayap duduk. Yue Zong saat ini sedang duduk di salah satu meja, minum jus sambil menikmati makanan yang disediakan oleh ras bersayap. Kali ini, pesta itu sangat penting. Jusnya dibuat dari berbagai tanaman dan buah mutasi yang dapat meningkatkan fisik manusia. Kebiasaan kuliner ras bersayap tidak terlalu tinggi, mereka hanya tahu cara memanggang daging secara kasar. Namun, bahan-bahannya dikumpulkan dari daging binatang mutasi tipe 3 yang lesat. Selain itu, mereka menggunakan rempah-rempah dan bumbu lainnya yang belum pernah dilihat atau dicicipi Yue Zong sebelumnya, menyebabkan dagingnya terasa lebih enak. Di podium, Sailene dan Luo Qingqing duduk bersama, sebagai orang terpenting di kota sarang lebah. Sailene menatap Yue Zong dengan rasa ingin tahu, "Kak, apakah Yue Zong itu adalah raja pendampingmu?" Berdasarkan aturan lembah badai, kau seharusnya sudah mencapai usia untuk memilih raja, kan? Bahkan, aku sudah menghitung, hari ini seharusnya menjadi hari kau memilih seorang raja. Kau benar-benar membawanya ke sini, dia seharusnya menjadi rajamu atau selir kesayanganmu, ya. Dia tidak terlihat begitu tampan, mengapa dia? Sailene dan Luo Qingqing adalah sahabat karib, dan karena Luo Qingqing lebih tua dari Sailene, maka, ketika tidak ada seorang pun di sekitar, Sailene akan memanggil Luo Qingqing, Kak. Pada saat yang sama, karena faksi mereka adalah sekutu, Sailene tahu ritual memilih seorang raja. Luo Qingqing menatap Yue Zong, tatapannya sendiri dipenuhi dengan emosi yang rumit saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bukan rajaku, atau selir. Dia sekutu, kali ini, berkat dia, lembah badai kita berhasil bertahan hidup. Sailene bertanya dengan rasa, ingin tahu, oh, apa yang terjadi? Bolehkah aku memberitahu? Tepat saat Luo Qingqing hendak mengatakan sesuatu, ketukan drum yang kuat mulai bergema, saat semua penari wanita cantik meninggalkan panggung. 40 pria berotot yang memegang tombak dan busur memasuki panggung. Mereka semua memiliki otot yang bergelombang, tubuh mereka kencang, dikombinasikan dengan ketampanan mereka telah menarik teriakan dan sorak-sorai dari banyak wanita. Sailene melihat para pria bersayap yang tampan memasuki alun-alun dan menjadi bersemangat, sudah dimulai. Kak, persembahan pacaran ras bersayap kita. Lihat, ini semua adalah prajurit kita yang terkuat dan tampan. Mereka semua jauh lebih tampan daripada Yue Zong. Wayne, Lars, lakukan yang terbaik. Dari 40 pria, Wayne dan Lars cukup menonjol dalam sikap mereka. Luo Qingqing melirik Sailene yang bersemangat dan terkekeh pelan. Persembahan perjodohan adalah ritual sakral ras bersayap. Dalam ritual ini, para pria paling menonjol dari ras bersayap akan melangkah maju untuk tampil di hadapan ratu,
berkompetisi dalam pertempuran untuk mempersempit pilihan menjadi 10 prajurit paling hebat. Dari 10 pria luar biasa ini, mereka berkesempatan untuk memilih wanita manapun yang berusia di atas 25 tahun sesuai dengan keinginan mereka, selain ratu dan tetua, untuk menjadi pasangan mereka selama 1 malam. Pada saat yang sama, penampilan mereka akan membangkitkan perhatian dan kekaguman dari banyak wanita. Selain itu, di masa lalu, biasanya ada kesempatan untuk menjadi raja atau selir ratu bersayap. Oleh karena itu, banyak pria yang berusaha untuk ikut serta dan melakukan yang terbaik. Dalam persembahan perjodohan, ada 3 komponen dalam kompetisi, yaitu pertarungan jarak dekat, panahan, dan tombak. Ras bersayap memiliki pemahaman yang berbeda tentang pertarungan jarak dekat dibandingkan dengan manusia. Karena sayap mereka dapat terbang di langit dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Itu adalah ujian kendali sekaligus pertarungan mereka. Di langit, 2 sosok abu-abu saling beradu, ketika tiba-tiba, mereka menyatu dan jatuh ke tanah. Peng! Dengan ledakan keras, dan setelah debu menghilang, Wayne berdiri di atas prajurit bersayap lainnya. Prajurit bersayap itu berbicara dengan susah payah, "Aku mengaku kalah. Wayne, aku mencintaimu." Petik 2 petik 2. Wayne menjauhkan kakinya dari prajurit bersayap lainnya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi di tengah ledakan sorak-sorai. Dia telah menunjukkan kekuatan yang menekan, berhasil mengalahkan kontestan lainnya. Bahkan Lars telah memilih untuk mengakui kekalahan. Dia bukan lawannya. Saat suara-suara itu terus bergema, Wayne berjalan ke arah Yue Zhong, matanya dipenuhi dengan penghinaan saat dia menantang, "Yue Zhong, aku mendengar bahwa di antara manusia, kalian semua adalah sampah yang lemah, tidak punya nyali, bersembunyi di balik wanita. Apakah kamu berani bersaing denganku?" Suara Wayne tidak lembut, dan sejumlah tatapan merendahkan, ingin tahu, dan bahkan bersemangat jatuh pada Yue Zhong. Yue Zhong menatap Wayne, lalu memasuki panggung. "Kau berhasil membuatku marah, sampah tak berguna. Aku menerima tantanganmu." Sailene menjerit kegirangan, dia menantang Wayne. Kali ini, dia dalam masalah. "Wayne, berusahalah sekuat tenaga. Habisi dia, masukkan kepalanya ke pantatnya." Petik 2 petik 2. Melihat Yue Zhong memasuki panggung, para penonton bersorak kegirangan dan berteriak. Tak seorang pun dari mereka mengira Yue Zhong bisa berhasil karena dia manusia. Karena itu, mereka semua meneriakkan dukungan mereka untuk pahlawan hati mereka, Wayne. Mata Wayne berkilat ganas, "Awalnya aku ingin memberimu pelajaran. Sekarang, kau membuatku marah. Yue Zhong, aku akan mengambil lengan kananmu dan memasukkannya ke dalam pantatmu." Dalam pertarungan jarak dekat, kedua belah pihak harus bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka sendiri. "Jika kau takut, berlututlah dan jilat sepatuku. Aku akan melepaskanmu dan mengampuni nyawamu." Wayne adalah prajurit pria teratas dari ras bersayap, yang tidak pernah mengalami kemunduran selama pertumbuhannya. Kecuali ratu dan beberapa wanita kelas atas lainnya, selama dia mengaitkan jarinya, wanita lain manapun dengan senang hati akan tidur dengannya. Dia juga akan menikmati pemujaan dan rasa hormat mereka. Dia memandang rendah manusia yang lebih lemah, dan karena itu, karena dia ditantang oleh semut yang dia benci, dia dipenuhi dengan amarah. Yue Zhong menatapnya dan tertawa dingin, "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Mulai saja, bodoh." Sailene berteriak dengan bersemangat di podium, "Wayne, lakukan yang terbaik, beri orang sombong ini pelajaran. Karena dia baru menjadi ratu dalam waktu yang terlalu singkat, dan dia masih muda, masih ada sedikit temperamen kekanak-kanakan padanya. Karena itu, meskipun dia memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 4, otoritasnya belum melampaui 2 tetua." Ketika Luo Qingqing melihat ini, kilatan aneh melintas di matanya saat sudut mulutnya terangkat dalam senyuman aneh. Wayne berlutut dengan satu kaki dan berkata kepada Sailene, "Dimengerti. Ratu yang mulia, aku akan memenuhi keinginanmu. Sekarang, kamu bisa menyesali kebodohan dan kesombonganmu." Wayne berdiri, berbalik, matanya berkedip dengan ganas. Dengan ketukan kakinya, 6 klon tiba-tiba melesat ke arah Yue Zhong. 6 klon bayangan, dia sudah bisa memunculkan 6 klon. Sepertinya kekuatannya telah mencapai puncak tipe 3, mendekati alam tipe 4. Luar biasa, dia baru berusia 25 tahun ini, namun, kekuatannya telah mencapai tahap seperti itu.
Sepertinya kita akan segera memiliki Raja tipe 4 yang kuat. Petik 2. Petik 2. Setelah melihat 6 klon bayangan, banyak orang bersayap memiliki ekspresi terkejut saat mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Bagi ras bersayap, ahli tipe 4 dianggap sebagai puncak. Hanya ada 5 dari mereka di seluruh ras, dengan demikian, memiliki satu prajurit ilahi tipe 4 lagi berarti mereka akan memiliki pembangkit tenaga listrik tambahan. Banyak gadis muda cantik menatap Wayne dengan mata terbelalak, mata mereka penuh kekaguman. Dengan pria yang tampan dan kuat seperti itu, mustahil untuk tidak tertarik. 6 klon bayangan menerkam ke arah Yue Zhong, selama dia membuat penilaian yang salah, Wayne akan mampu menangkapnya dan melemparkannya ke tanah. Bahkan di antara kebanyakan prajurit ilahi tipe 4 manusia, akan sulit untuk menghalangi gerakan seperti itu. Setiap klon terpaku pada salah satu area vital Yue Zhong, yaitu pinggang, jantung, tenggorokan, otak, dan titik-titik lainnya. Para penonton dipenuhi dengan kegembiraan, dan bahkan haus darah, berharap melihat Yue Zhong terluka parah, jika tidak mati. Yue Zhong menatap mereka dengan dingin, sebelum menamparkan salah satu klon dengan santai. Saat itu, ke-6 klon hancur, sementara Wayne terlempar ke dinding dalam sekejap, tampak seperti boneka yang rusak. Wajahnya yang tampan terdistorsi karena serangan Yue Zhong, semua giginya copot, saat darah menyembur keluar dalam jumlah besar. Melihat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa prajurit pria terbaik mereka akan dikalahkan dalam satu gerakan oleh manusia ini tanpa mampu membela diri. Hanya Luo Qingqing dan yang lainnya dari Storm Valley yang mengetahui kekuatannya tidak goyah. Mereka telah lama mengantisipasi hasil seperti itu. Yue Zhong menatap Wayne yang terjebak di dinding, tertawa dingin saat dia melesat ke arahnya, masih belum mati. Konstitusimu cukup bagus, iya. Seketika, selusin prajurit bersayap datang berkumpul di depan Wayne. Melindunginya saat mereka mengangkat tombak mereka ke Yue Zhong. Salah satu dari mereka berteriak, Yue Zhong, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Yue Zhong menyatakan dengan suara keras dan membenarkan diri sendiri, tentu saja untuk mengakhiri hidupnya. Ini adalah pertarungan antara kita berdua. Dalam pertarungan ini, selama dia tidak mengaku kalah, dia masih berniat untuk bertarung. Aku akan mengakhiri ini, tidak ada satupun aturan yang telah aku langgar. Sebaliknya, kalian mencoba untuk melanggar aturan ya. Jadi ras bersayap adalah tempat yang tidak memiliki hukum, ya. Kalian masih tidak ingin mundur. Ditegur oleh Yue Zhong, para prajurit lainnya memiliki ekspresi yang buruk. Dalam ritual persembahan pacaran, memang benar bahwa akan ada korban selama kompetisi. Selama satu pihak tidak mengakui kekalahan, para penonton tidak dapat campur tangan apapun yang terjadi. Namun, Wayne telah ditampar konyol oleh Yue Zhong, pikirannya tampaknya tidak fokus. Dia tidak dalam kondisi yang tepat untuk mengakui kekalahan. Jika Yue Zhong pergi sekarang, Wayne pasti akan mati. Tepat pada saat ini, suara Silene terdengar, kalian semua, mundur. Ras bersayap kami bukanlah klan yang tidak dapat dipercaya. Kami tidak mengabaikan tradisi dan aturan kami. Ya, Yang Mulia, mendengar perkataan Silene, para prajurit itu membungkuk dan cepat-cepat minggir. Silene saat ini memancarkan aura seorang penguasa, jauh melampaui usianya, saat dia menatap Yue Zhong, ras bersayap kami akan menepati janji kami. Selama Wayne tidak mengaku kalah, kau berhak membunuhnya. Namun, aku harap kau bisa melepaskannya. Aku tidak ingin ras bersayap kami dan manusia menjadi musuh. Silene mungkin terkadang naif dan kekanak-kanakan, namun, dia dibesarkan untuk menjadi ratu masa depan. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki aura bangsawan. Yue Zhong berhenti dan menatap Silene dengan tatapan penuh penghargaan. Baiklah, lalu siapa pemenangnya di sini? Mulut Silene melengkung, saat dia balas menatapnya dengan sedikit senyum. Tentu saja, itu kau. Yue Zhong kemudian berdiri di tengah panggung dan menatap para prajurit pria dengan pandangan merendahkan. Bagus. Aku memenangkan ronde ini. Siapa lagi yang berani melawanku? Semua prajurit pria menatapnya, mata mereka berkilat ketakutan. Tidak ada yang punya kepercayaan diri untuk melawan manusia yang telah mengalahkan yang terkuat dengan satu pukulan. Di antara para prajurit wanita, banyak yang tampak marah saat mereka melotot ke arah Yue Zhong. Pada saat yang sama, beberapa yang cantik menatap Yue Zhong dengan kagum. Di dunia di mana kekuatan berarti segalanya,
Selama seseorang cukup kuat, tidak akan ada kekurangan pelamar. Siapa yang berani menantangku? Yue Zong terus mengejek para pria sambil menunduk dengan jijik. Banyak prajurit pria menundukkan kepala untuk menghindari kontak mata. Jika mereka naik ke atas dan ditampar seperti Wen, maka setelah hari ini, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Yue Zong tersenyum dingin dan mengejek sekali lagi, apakah tidak ada prajurit pemberani di antara ras bersayap? Aku akan menantangmu. Di bawah tantangannya yang terus-menerus, seorang gadis cantik dengan wajah berbentuk oval, rambut emasnya yang panjang diikat ekor kuda, dan sosoknya yang sangat seksi, naik ke panggung. Dia menatap lurus ke arah Yue Zong, suaranya berdering dengan kemarahan. Aku, Lai Wei, di sini untuk menantangmu. Ras bersayap kami tidak kekurangan prajurit. Yue Zong tertawa ringan, jika aku ingat dengan benar, dalam ritual persembahan pacaran, wanita dilarang untuk ikut serta, benarkan? Dalam ras bersayap, para wanita memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada pria. Karena itu, mereka dilarang untuk ikut serta. Kalau tidak, tidak akan ada satu pun pria yang layak untuk maju. Sama seperti di bumi, jika tidak ada pemisahan yang jelas, maka atlet wanita papan atas tidak dapat bersaing dengan atlet pria papan atas. Lai Wei menatap Yue Zong dengan tatapan menantang. Apa, kamu takut? Pengecut, pengecut, kau bahkan tidak punya keberanian untuk menerima tantangan lain, Yue Zong. Kau pengecut, Lai Wei, beri pelajaran pada pria ini. Meskipun dia cocok dengan seleraku, dia terlalu sombong. Petik 2 petik 2. Di antara para penonton, banyak prajurit wanita berteriak kegirangan, bahkan ada yang meniup peluit serigala. Yue Zong membalik tangannya dan sebuah nukleus tipe 4 muncul di tangannya, tentu saja tidak. Aku menerima tantanganmu, tetapi, mari kita buat lebih menarik. Jika aku tidak mengalahkanmu dalam waktu yang ditentukan, aku akan menyerahkan nukleus ini padamu. Jika aku mengalahkanmu, kau akan menjadi bawahanku. Bahkan ketika aku meninggalkan sarang lebah ini, kau harus ikut denganku, dan bertarung bersamaku. Bagaimana? Yue Zong telah mengamati Lai Wei ini dengan saksama dan menyadari bahwa dia memiliki aura yang gagah berani dan kokoh, jelas hasil dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia membutuhkan prajurit berbakat seperti itu. Lai Wei menjilat bibirnya dengan gembira. Tidak, aku ingin mengubah kondisinya. Jika aku kalah, aku milikmu. Jika kau kalah, kau milikku. Kau harus tinggal di sini bersamaku. Yue Zong terkekeh dan mengangguk, baiklah.